hari ini diawali dengan pembacaan doa, dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Aceh, pemaparan materi, dan diakhiri dengan sesi tanya jawab serta pengisian survei. Baiklah, Bapak dan Ibu, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mendengarkan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Firdaus. Kepada Saudara Muhammad Firdaus, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa akan kami pimpin dengan cara Islam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu, sehingga pagi ini kami bisa berkumpul pada acara silaturahmi dan sosialisasi PMK nomor 220 tahun 2020. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar, dan berikanlah kami kemampuan untuk menegakkannya, serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah memang salah, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Engkau membebani kami melainkan sesuai dengan kemampuan kami. Jangan hukum kami jika kami lupa atau bersalah, dan lindungilah kami dari segala musibah. Ya Allah, ya Muhaimin, kami berlindung kepadamu dari rasa sedih dan duka. Kami berlindung kepadamu dari rasa lemas dan malas, dan kami berlindung kepadamu dari kesalahan yang terlanjur kami lakukan. Ya Allah, ya Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, serta lindungan-Mu, sehingga kami dapat menjalankan seluruh amanah yang diembankan kepada kami dengan baik. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwan al muslimin al mujahidin fi Filistin, fi Gaza, fi Yaman, fi Rohingya, fi kulli zaman wa fi kulli makan. Ya zal jalali wal ikram. Allahumma arhamna ala wal ghala wal waba wal zina wa ta'un wal munkar wa dhahara min al-batal. من بلدنا هذا خاصة، من بلدنا آتي خاصة، ومن بلدان المسلمين عامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Firdaus. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Aceh. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Kiswoyo, kami persilakan. Cek. Terima kasih kepada saudara pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Iswana Migas Aceh, Bapak Faisal, dan yang saya hormati juga Bapak dan Ibu agen LPG, baik yang hadir secara offline atau langsung di Kanwil DJP Aceh maupun yang online di seluruh wilayah Aceh dan tergabung dalam Iswana Migas Aceh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Iswana Migas Aceh atas paling tidak inisiatif dari Iswana Migas Aceh untuk meminta penyuluhan terkait dengan PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 220. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita selenggarakan acara silaturahmi dan sosialisasi
PMK 220 2020 ya, yang keluar tanggal 28 Desember 2020. Sebelumnya kami menyampaikan bahwa sesuai rencana awal bahwa acara ini akan dihadiri dan dibuka langsung oleh Kepala Kanwil DJP Aceh, Bapak Tarmizi. Tapi karena kebetulan pada saat yang sama, mulai hari kemarin sampai dengan hari ini, ada acara internal di kami, Rapimnas di DJP, Direktorat Jenderal Pajak, di kantor pusat Gatot Subroto, Jakarta. Beliau hadir di sana secara langsung. Dan saya juga saya juga diwajibkan untuk menghadiri Rapimnas tersebut secara online. Jadi nanti mohon maaf setelah saya menghadiri di awal, nanti saya minta izin ya Bapak Ibu untuk meninggalkan acara. Bapak dan Ibu semuanya agen LPG, PSO ya, mungkin ada yang non PSO Pak ya? Ada juga ya. Bapak dan Ibu agen LPG yang tergabung dalam Iswana Migas Aceh, kalau terkait dengan PMK 220 2020, ini adalah LPG tertentu, di mana LPG tersebut adalah LPG yang bagiannya ada subsidinya, sehingga secara umum produk atau barang ini adalah barang yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, tapi dalam ketentuan kita bahwa terkait dengan PPN, pajak pertambahan nilai, LPG 3 kg ini semacam sangat berkaitan erat dengan barang kena pajak. Jadi di satu sisi barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak, dan di satu sisi termasuk dalam BKP atau barang kena pajak. Kaitannya tersebut, pemerintah melalui Menteri Keuangan dan CQ-nya Direktur Jenderal Pajak secara hati-hati mengeluarkan kebijakan ini. Apalagi di tengah kondisi yang seperti ini ya, mungkin kita pahami bersama bahwa kondisi sekarang adalah kondisi pandemi, di mana memang banyak sektor yang mengalami penurunan kegiatan, sehingga dampaknya penurunan ekonomi yang luar biasa. Nah, dengan kondisi yang sudah banyak istilahnya dipertimbangkan berbagai faktor sudah diperhitungkan, ya muncullah PMK 220 ini. Kalau secara umum, PPN tarif efektifnya kebanyakan adalah 10%. Dan tarif efektifnya tetap 10%. Tapi kalau PPN memang semuanya 10%. Tapi kalau bicara tarif efektif, itu bisa menghasilkan yang berbeda. Misalkan kalau kita beli barang-barang yang tidak ada subsidi, tarif efektifnya keseluruhan adalah 10%. Karena base-nya adalah nilai dari penyerahannya. Tapi untuk yang LPG 3 kg ini, tarif efektifnya adalah spesial, khusus itu. Karena apa? Bahwa untuk LPG tertentu ini menggunakan nilai lain. Jadi tidak 100% dari nilai yang diserahkan. Sesuai dengan formula yang ada di PMK 220, nilai lainnya adalah 10/101. Sehingga kalau dikalikan dengan tarif PPN-nya 10%, menghasilkan tarif efektif yang kurang lebih, angkanya tidak cantik istilahnya ini Pak, 0,9 sekian persen ya. Padahal beberapa tarif efektif untuk barang-barang yang lain kadang-kadang itu angkanya bulat gampang, misalkan emas
itu 2%. Kemudian kegiatan membangun sendiri, PPN-nya, tarif efektifnya itu adalah 2%. Itu contoh, istilahnya angkanya menghasilkan angka yang gampang diingat gitu. Tapi untuk yang gas ini, mungkin pertimbangannya ya mungkin ya Bapak dan Ibu semuanya, karena saya tidak ikut langsung membahas tarif ini, mungkin angka ini adalah memang angka yang tidak harus tampil cantik, tapi memang angka ini adalah memenuhi harapan semua pihak gitu ya. Semua pihak ini ya mungkin Fiskus sebagai petugas pajak ada di sana, kemudian ada Kementerian SDM, kemudian ada juga mungkin Iswana Pusat di sana gitu. Nah, kaitannya dengan PMK 220 ini yang terbit 28 Desember otomatis sudah harus berjalan pada masa Januari ini. Bagi agen-agen LPG yang sudah terbiasa melaporkan SPT masa PPN-nya, mungkin tidak terlalu mengalami kesulitan. Tapi kalau yang sudah lama tidak lapor atau tidak aktif, seakan-akan pelaporan SPT masa PPN ini adalah hal yang baru. Karena apa? Kalau misalkan Bapak dan Ibu semuanya pernah melaporkan PPN, apalagi masih zaman manual, kalau dibandingkan dengan kondisi terkini atau sekarang, sudah jauh berbeda. Mulai dengan pembuatan fakturnya, kalau dulu masih manual, sekarang harus semuanya serba digital. Permintaan nomor fakturnya, kemudian sampai dengan pelaporannya. Tapi percayalah Bapak dan Ibu semuanya, bahwa dengan digitalisasi yang kondisi sekarang, ini memang semacam dalam tanda kutip menyulitkan di awal. Tapi percayalah bahwa dengan digitalisasi ini juga, ini akan sangat mempermudah wajib pajak. Karena untuk melaporkannya bisa di mana saja, kapan saja, setiap saat. Jadi memang terus terang mungkin nanti ada, kalau yang sudah lama tidak melaporkan, ada kesulitan di awal. Nah, tapi jangan khawatir Bapak Ibu semuanya, baik yang hadir langsung maupun tidak langsung atau online, yang hadir dari seluruh wilayah Aceh, kami mempunyai kantor pelayanan pajak. Jadi kantor pelayanan pajak ini ada mulai dari Langsa, Lok Semawe, Biren, Banda Aceh, Aceh Besar, Melapo, Sepuluh Salam, Tapak Tuan, dan juga kami mempunyai KP2KP. Jadi unit KP2KP adalah unit di bawahnya KPP. KPP dan KP2KP siap memberikan konsultasi terkait dengan baik pelaporan maupun konsultasi. Ya, jadi Bapak dan Ibu semuanya yang hadir dalam sosialisasi kali ini, jangan khawatir bahwa akhir dari sosialisasi kali ini nantinya adalah bukan akhir dari komunikasi kita. Jadi masih bisa dilanjutkan. Demikian penyampaian dari saya. Semoga PMK 220 ini sudah mulai bisa diterapkan sehingga tidak mengalami kesulitan yang berarti, dan semoga kedepannya lebih lancar. Untuk itu pada pagi hari ini saya sebagai Kabid B2 Humas menyatakan sosialisasi PMK 220 garing PMK.03 garing 2020 saya resmi buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Iswono. Baiklah, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mengikuti kegiatan silaturahmi dan PMK 220 tentang tata cara penerimaan dan pengurusan pajak atas penerimaan LPG
untuk anggota Hiswana Migas Provinsi Aceh. Harapannya, setelah mengikuti sosialisasi ini, kita bersama-sama dapat mengimplementasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah, Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, marilah sama-sama kita mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi, Saudara Ilman Akbar dan Saudara Aulia Hidayat. Kepada yang terhormat Ibu Desi Indriani, Saudara Aulia Hidayat, dan Saudara Ilman Akbar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Kurang. Udah. Dengar ya Pak ya? Dengar, ya. Oke, baik. Selamat datang dan selamat berjumpa di kesempatan pertama ini. Kami ucapkan kepada yang terhormat perwakilan, pertama-tama kepada Bapak Faisal selaku Kepala Perwakilan Hiswana Migas Aceh. Selamat datang Pak Faisal. Kemudian juga kami ucapkan selamat datang pada perwakilan Hiswana dari Aceh Tenggara ya. Kemudian dari Aceh Barat, Lok Sumawe, dan Idi. Perkenalkan Bapak dan Ibu sekalian, saya Desi. Saya adalah Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi di kantor wilayah DJP Aceh. Tugas saya adalah memberikan pemahaman Bapak dan Ibu sekalian terkait aturan perpajakan, dan memang salah satu tugas saya juga mengawal bentuk pelayanan, kualitas pelayanan dan konsultasi yang dilaksanakan oleh teman-teman di KPP dan KP2KP di wilayah Provinsi Aceh. Gitu. Jadi suatu saat misalnya nanti Bapak dan Ibu ada hal ingin memberikan masukan atau saran ya, atau bahkan keluhan pengaduan terkait pelayanan dan konsultasi yang diberikan oleh teman-teman kami di KPP dan KP2KP, Bapak dan Ibu bisa langsung ada akses nomor pengaduan yang akan diproses di kantor pusat, dan nanti kami dari Kanwil juga yang akan membantu untuk menyelesaikannya beserta teman-teman di KPP. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pagi hari ini saya akan sharing, jadi selain PMK 220, kami akan sharing terkait aturan PPN. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah familiar ya tentunya. Kalau boleh tahu di sini Bapak dan Ibu sudah menjadi PKP atau ada yang belum? Ada yang belum. Sebagian anggota ada yang belum ya Pak Faisal ya. Iya, mungkin yang via Zoom mungkin ya. Banyak ada beberapa yang belum memiliki nomor PKP ya Pak ya. Boleh pointernya? Bang Faiz? Mungkin. Oke, baik. Slide yang pertama. Jadi di sini saya akan mulai Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu sebagian mungkin sudah ada yang paham terkait aturan perpajakan, tapi saya akan mulai dari hal yang mendasar. Hal yang mendasar yang harus kita sama-sama pahami gitu ya Bapak dan Ibu, bahwa sebetulnya ya lanjut, bahwa sebetulnya pengertian pajak itu adalah sebuah kontribusi yang diberikan kepada negara oleh wajib pajak yang memang Bapak dan Ibu sekalian tidak mendapatkan imbalan secara langsung gitu, dan diatur oleh undang-undang, sifatnya memaksa. Artinya tidak dipaksa kayaknya jarang yang mau membayar pajak ya. Ya saya jujur, saya sendiri kalau tidak dipaksa juga enggan rasanya bayar pajak gitu ya. Dan ini untuk kemakmuran rakyat gitu, kemakmuran rakyat ya. Lanjut. Nah, pengertian dari pajak pertambahan nilai itu sendiri adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi, Bapak dan Ibu. Jadi sistem perpajakan di negara kita mengenal ada pajak penghasilan. Mungkin kalau masyarakat lebih familiar dengan pajak penghasilan. Kemudian biasanya masyarakat familiar lagi dengan pajak bumi dan bangunan. Ya, karena tiap tahun kita bayar PBB. Nah, satu pajak yang kurang di familiar gitu ya, kurang diketahui oleh masyarakat banyak adalah pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai ini adalah pajak atas konsumsi yang dilakukan di dalam negeri, Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita
membeli barang atau membeli jasa gitu ya, yang memang merupakan objek dari pajak pertambahan nilai, kita sebagai orang pribadi ataupun badan, Bapak dan Ibu tentunya ada yang statusnya agen sudah punya badan hukum. Rata-rata punya badan hukum ya Pak Faisal ya, kalau agen ya. Yaitu kalau mengkonsumsi barang atau jasa yang merupakan objek dari PPN, itu dikenakan PPN. Gitu ya, filosofinya seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini landasan hukum Bapak dan Ibu. Jadi sejarah Undang-Undang PPN itu udah ada dari tahun 85 gitu ya. Nah, dan sudah terakhir itu di 83 yang baru efektif 85, dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000. Nah, objek PPN diatur di Undang-Undang PPN nomor pasal 4, objeknya tadi, objek PPN yang cepat ada diatur di pasal 4, pasal 16C dan pasal 16D. Nah, apa isi dari pasal 4 ini, 16C dan 16D? Ya, silakan. Oke, jadi kalau di pasal 4, Bapak dan Ibu, objek PPN itu adalah penyerahan barang kena pajak. Jadi BKP itu kepanjangan dari barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Nah, barang kena pajak, ini nanti ada aturannya barang kena pajak itu apa saja, dilakukan di daerah pabean, itu berarti di wilayah NKRI, gitu ya. Tapi ada juga wilayah NKRI yang bukan daerah pabean, contohnya seperti Sabang, gitu ya, Batam, gitu ya, yang dilakukan juga oleh pengusaha. Gitu. Nanti definisi pengusaha ada, nggak semua pengusaha kena, gitu ya, ada batasan untuk pengusaha yang wajib sebagai wajib dikenakan PPN. Klausul yang kedua, apabila Bapak dan Ibu melakukan impor, gitu, melakukan impor mungkin Bapak dan Ibu selain agen misalnya memperluas unit usahanya, melakukan impor mesin, gitu ya, atau impor IT seperti itu nanti ada impor pemanfaatan penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean juga yang dilakukan oleh pengusaha. Nah, jasa kena pajak ini biasanya adalah misalnya jasa konsultasi, gitu ya, jasa konstruksi seperti itu. Kemudian ada juga poin keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Nah, contohnya misalnya Bapak dan Ibu barang kena pajaknya yang tidak berwujud ini misalnya membeli hak paten, gitu, membeli hak paten atau membeli suatu teknologi royalti, gitu ya, dari luar negeri, gitu, dari luar daerah pabean. Atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Nah, kalau ini misalnya membeli jasa konsultan dari luar negeri, misalnya untuk transfer of knowledge, pengetahuan, gitu ya, ke pengembangan usaha, atau jasa konsultan misalnya, gitu, konsultan bisnis dari luar negeri. Nah, atau Bapak dan Ibu mengekspor. Jadi kalau yang tadi, yang poin, sebentar ya, ini nggak nyala. Oke. Oh iya, nyala ya. Jadi kalau yang poin 1, 2, 3 ya, ini dilakukan di dalam daerah pabean, gitu ya. Yang poin 4 juga, yang poin 5 juga. Nah, yang poin 678 ya, ini adalah ekspor. Jadi ada ekspor barang kena pajak berwujud, berarti adalah bentuknya barang yang bisa dilihat ya, kita ekspor, Bapak dan Ibu ekspor, atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud seperti paten, royalti dan sebagainya, atau ekspor jasa kena pajak, gitu. Seperti kita mengirimkan tenaga ahli ke luar negeri. Tapi ini pengertian yang luas mungkin yang Bapak dan Ibu tidak perlu memahami, menghafalnya, tapi ini suatu bentuk pemahaman sebetulnya yang kami berikan supaya nanti ketika bisnis Bapak dan Ibu berkembang, Bapak dan Ibu bisa mengidentifikasi, oh ya ini termasuk objek dari PPN, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini termasuk penyerahan BKP apa sih? Apakah hanya penjualan? Gitu ya, Bapak dan Ibu, ternyata tidak hanya penjualan, Bapak dan Ibu. Jadi ada yang satu, poin pertama memang
definisinya penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Tentunya perjanjian jual beli ya. Kemudian pengalihan. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengalihkan barang kena pajak karena perjanjian sewa beli atau leasing, itu juga termasuk. Atau Bapak dan Ibu melalui penyerahan menjual melalui pedagang perantara, gitu ya, atau juru lelang, itu termasuk juga. Bahkan untuk pemakaian sendiri, Bapak dan Ibu, nanti akan kita bahas ya, misalnya Bapak dan Ibu menggunakan sendiri gas LPG-nya, gitu, untuk kegiatan usaha atau bahkan untuk konsumsi, gitu ya. Tentunya karena itu barang yang dibutuhkan kita semua, siapa tahu ada yang digunakan untuk konsumsi, gitu ya. Nah, atau barang tersebut awalnya itu tidak untuk diperjualbelikan, tapi pada saat pembubaran usaha Aktiva, contohnya Bapak dan Ibu punya mesin, gitu ya, punya peralatan atau komputer, laptop, gitu yang semula tidak untuk diperjualbelikan, tapi pada saat perusahaan Bapak dan Ibu dibubarkan, nah itu dijual. Gitu. Itu termasuk salah satu objek dari penyerahan BKP. Atau dari pusat ke cabang, atau dari cabang ke pusat, sebaliknya, gitu ya. Nah, atau dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, gitu ya, yang penyerahannya dianggap langsung kepada pihak yang membutuhkan, gitu. Nah, ini cakupannya dalam penyerahan BKP. Selanjutnya, nah ada juga Bapak dan Ibu yang tidak termasuk, gitu ya, walaupun dia kategorinya kita seperti menjualkan, dia tidak termasuk penyerahan BKP. Contohnya adalah penyerahan BKP kepada makelar. Gitu. Misalnya kita mau menjual barang, tapi kita titipkan dulu ke makelar, ke pedagang perantara, itu bukan penyerahan BKP. Nanti kalau sudah diserahkan kepada pembelinya, baru itu dianggap sebagai penyerahan BKP, gitu ya. Kemudian dalam hal juga kalau Bapak dan Ibu punya cabang banyak ya sebagai agen, tapi Bapak dan Ibu meminta pemusatan PPN di pusatnya saja. Nah, nanti penyerahan ke cabang itu tidak termasuk penyerahan barang kena pajak. Atau untuk jaminan hutang piutang, gitu ya. Nah, atau dalam rangka Bapak dan Ibu misalnya punya cabang anak perusahaan digabung, merger, gitu ya, dilebur usahanya. Itu juga barang-barang yang dialihkan dari anak perusahaan ke induk perusahaan, statusnya menjadi barang yang dimiliki oleh satu company, itu tidak termasuk penyerahan. Kemudian barang yang semula tidak untuk diperjualbelikan tapi masih sisa pada saat pembubaran usaha, ya ini agak kompleks ya, tapi intinya dipahami dulu aja, diketahui dulu aja, gitu ya, walaupun Bapak dan Ibu belum mempraktekannya. Selanjutnya apa? Nah, di sini saya juga sedikit saja di pasal 16C itu mengatur tentang kegiatan membangun sendiri. Kalau tadi yang di pasal 4, tadi kan Bapak dan Ibu ingat ya, objek PPN itu ada di pasal 4, pasal 16C, dan pasal 16D. Nah, kalau tadi pasal 4 tentang penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak, gitu ya, pasal 16C ini kegiatan membangun sendiri. Jadi misalnya Bapak dan Ibu mau memperluas nih gudangnya, gitu ya, atau memperluas unit usahanya, membangun sendiri, tidak diserahkan ke kontraktor, gitu ya. Nah, coba kita lihat perlakuan PPN-nya bagaimana. Ini supaya Bapak dan Ibu tidak salah ya di kemudian hari, gitu. Nah, ini tidak dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan orang pribadi atau badan. Maksudnya begini, Bapak dan Ibu bukan sebagai kontraktor, gitu ya. Bapak dan Ibu adalah agen dan pangkalan ada yang ikut nggak Pak Faisal ya di sini? Pangkalan ada yang ikut nggak? Apa hanya agen saja? Agen aja. Oh agen ya. Tapi mereka tahu semua kadang. Oh iya. Jadi dalam hal bahwa Bapak dan Ibu usahanya agen nih, agen gas LPG, tapi mau membangun gudang gitu ya, atau mungkin mes gitu ya, atau paling logik gudang kali ya, karena kapasitasnya udah nggak memenuhi nih yang sekarang gitu ya. Memang bukan kegiatan usahanya dalam membangun konstruksi, gitu ya, itu kategorinya ini. Dan hasilnya, hasil bangunannya itu digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, gitu ya, untuk tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Nah ini konteksnya juga kalau dengan pribadi kita. Jadi kalau Bapak dan Ibu secara pribadi juga membangun rumah sendiri, rumah tempat tinggal, ini kena 16C. Yang konstruksi utamanya permanen,
Permanen itu dalam arti dari batu bata, beton, kayu, baja gitu ya, bukan apa ya, kalau rumah tidak permanen kan ada ya kita bikin gubuk yang tidak permanen gitu ya. Nah, dan paling sedikit luasnya itu 200 meter persegi. Jadi tenang Bapak dan Ibu, kalau cuma 100 meter persegi gudangnya nggak kena ya. Paling banyak 200 gitu ya. Tapi kalau rumah kayaknya boleh ya, lebih dari 200 meter persegi ya. Kalau rumah kayaknya oke nih gitu. Nah, kemudian dilakukan secara bertahap sepanjang tidak lebih dari 2 tahun pembangunannya dan diperlakukan sebagai satu kegiatan usaha. Misalnya dia bentuknya kompleks. Jadi misalnya Bapak dan Ibu punya tanah nih 400 meter persegi, dibangun rumah, ada yang dibangun pavilion, dibangun rumah utama, dibangun musola gitu ya. Itu merupakan satu kesatuan gitu. Amin gitu ya. Luas rumahnya lebih dari 200 meter persegi. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terutamanya kapan? Berarti saat dimulai dibangun, Bapak dan Ibu, dan tempatnya di tempat didirikan di bangunan tersebut. Jadi kalau misalnya nanti didirikan di Lok Sumawe, berarti nanti membayarnya di KPP Lok Sumawe, walaupun Bapak dan Ibu berada di KPP Banda Aceh secara pribadi, seperti itu ya. Lanjut. Oke, nah ini tarifnya. Ini pengenalan aja, dasar pengenaan pajaknya 20% dikalikan tarif PPN 10%, gitu ya. Kita tidak akan lama-lama di sini, lanjut saja. Ini hanya sebagai pemahaman. Nah, kalau pasal 16D, tadi kita sudah bahas pasal 4, 16C, kemudian 16D. 16D ini adalah aktiva yang semula itu tidak untuk diperjualbelikan, gitu ya. Nah, tapi ini hanya sebagai pemahaman umum saja. Nanti pada saat Bapak dan Ibu menghadapi kasus seperti ini, kami harapkan Bapak dan Ibu konsultasi lagi ke akun representatifnya. Tanya betul nggak ini dikenakan PPN daripada misalnya tidak mengenakan ternyata kena gitu ya. Oke, selanjutnya intinya Bapak dan Ibu dari penjelasan pasal-pasal tadi, kesimpulannya barang kena pajak adalah barang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Nah, definisi bergerak ini adalah yang bisa dipindahkan, misalnya kendaraan, kapal, pesawat, gitu ya. Yang tidak bergerak itu adalah definisinya misalnya tadi ya, konstruksi, penyerahan bangunan, seperti itu. Dan barang tidak berwujud, jadi barang berwujud yang tadi wujudnya bisa dilihat, barang tidak berwujud seperti royalti, paten, copyright gitu ya, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Pada prinsipnya, semua barang kena. Gitu ya. Jadi kalau PPN itu menganut prinsipnya semuanya kena, kecuali A, B, C, D, E. Gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu melakukan penyerahan barang, kena pajak, atau jasa, melakukan penyerahan barang, ataupun jasa, kalau yang tidak ada di negatif list, berarti kena. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi dia cakupannya itu sangat luas. Karena jenis-jenis barang dan jasa kan luas ya dan terus berkembang seperti itu. Jadi kita lihat negatif listnya. Beda dengan PPH. Kalau PPH kita lihat yang dikenakan PPH. Gitu. Kalau PPN kita melihatnya yang tidak kena PPN. Gitu. Kita lihatnya itunya dulu ya sebelum kita memutuskan misalnya bayar saya pungut PPN nggak ya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kita bicara barang. Kalau jasa kena pajak, ini adalah sama pada prinsipnya semua jasa dikenakan PPN kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Nah, ini definisi jasa tentunya tahu ya, tidak perlu kita sebutkan lagi. Selanjutnya. Oke, nah ini negatif listnya Bapak dan Ibu. Ini jasa yang tidak dikenakan PPN gitu ya. Nah, bisa dibaca, mungkin tidak perlu saya mention. Oke, mengingat waktu. Selanjutnya, nah ini juga jasa yang tidak kena PPN. Gitu. Oh, coba dibaca dulu. Ya mungkin Bapak dan Ibu mau memperluas usaha. Ini ya, membuka catering, gitu ya. Jasa boga itu tidak dikenakan PPN. Oke, selanjutnya. Nah, subjek PPN. Siapa yang dikenakan subjek PPN? Subjek PPN ini adalah pengusaha kena pajak. Jadi ada terusannya Bapak dan Ibu. Tidak semua pengusaha wajib memungut
dan membayar PPN atau melakukan ini ya, kewajibannya melaporkan PPN, hanya pengusaha kena pajak. Nah, dan ada juga yang bukan pengusaha kena pajak tapi subjek PPN, gitu ya. Contohnya misalnya kita konsumsi pasti kita bayar PPN, nggak boleh kita protes, nggak mau dikenain PPN, gitu ya. Artinya kita sebagai pihak yang dikenakan, bukan yang memungut, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, definisi pengusaha kena pajak ini adalah mencakup orang pribadi atau badan yang melakukan ini, Bapak dan Ibu. Dia menghasilkan barang, dia mengimpor, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, ya, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, dan memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Gitu. Jadi, tapi tidak termasuk pengusaha kecil. Nanti kita lihat definisi pengusaha kecil apa. Kecuali kalau pengusaha kecil itu memilih untuk menjadi pengusaha kena pajak. Jadi boleh dia memilih menjadi pengusaha kena pajak. Nah, silakan selanjutnya. Oke, jadi definisi pengusaha kecil Bapak dan Ibu itu adalah pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Gitu ya, konteksnya kalau pembukuan dari Januari sampai Desember, artinya penyerahan dari Januari diakumulasi terus ke Februari, diakumulasi lagi ke Maret, diakumulasi lagi ke April, dan sampai dengan bulan Desember kurang dari 4,8 miliar. Jadi bukan dalam 1 bulan, tapi akumulasi, akumulasi omset dari awal tahun pembukuan. Nah, kalau dalam tenggat waktu tengah-tengah Januari sampai Desember sudah lebih dari 4,8 miliar, misalnya di bulan November ternyata akumulasinya sudah 4,9 miliar. Nah, itu Bapak dan Ibu bulan depannya ya, bulan Desembernya wajib sudah mendaftarkan diri menjadi pengusaha kena pajak. Nah, nanti teknis bagaimana mendaftarkan dirinya nanti akan di-sharingkan oleh Bang Ilman, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kewajiban dari pengusaha kena pajak apa? Yang pertama melaporkan usahanya, gitu ya, untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Jadi beda ketika Bapak dan Ibu di awal punya NPWP, tidak harus dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Tapi ketika sudah memenuhi batasan dari pengusaha kecil, sudah lewat, Bapak dan Ibu wajib untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Atau Bapak dan Ibu sendiri mau mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak walaupun masih di bawah 4,8. Mungkin diwajibkan oleh Pertamina, bisa aja ya, atau mau melakukan transaksi dengan BUMN, biasanya mereka meminta untuk dikukuhkan dulu sebagai pengusaha kena pajak. Nah, setelah kita lapor, otomatis ketika Bapak dan Ibu melakukan penjualan, penyerahan gas LPG, Bapak dan Ibu wajib memungut PPN dari pembeli. Hal ini juga berlaku untuk pangkalan juga, gitu. Walaupun pembelinya mungkin orang pribadi, gitu Bapak dan Ibu. Dan menyetor. Jadi Bapak dan Ibu pahami bahwa PPN ini dia tidak menggerus keuntungan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu hanya sebagai perantara dari pemerintah untuk memungut PPN, kemudian menyetorkannya ke negara. Nah, hal ini yang kadang sering kali disalahartikan oleh wajib pajak. Karena kebanyakan wajib pajak berpikir ketika dia memungut PPN itu adalah uang untuk keuntungan perusahaan. Padahal bukan, Bapak dan Ibu. Itu adalah uang negara yang dititipkan kepada pengusaha kena pajak untuk disetorkan kembali. Gitu. Yang dibebankan siapa? Konsumen akhir. Gitu ya. Kasihan deh ya. Jadi kalau jadi konsumen akhir tuh bayar PPN terus gitu ya. Kalau pengusaha sebenarnya dia tidak dibebankan secara keuntungan, secara akuntansi, dia hanya dititipkan. Gitu. Hanya makanya ketika konteks dititipkannya ini tidak dipahami oleh teman-teman pengusaha, terkadang uangnya terpakai gitu ya. Terkadang uangnya diputar dulu gitu. Nah, ketika mau bayar ke negara bingung kemana ya duitnya kemarin gitu ya. Nah, kemudian konteks kewajibannya juga adalah melaporkan berapa PPN yang sudah dipungut tadi gitu. Jadi sebenarnya simpel Bapak dan Ibu. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, kapan lapornya?
ini adalah sebelum jadi gini. Ini kok aneh ya? Kayaknya judulnya salah. Salah kayaknya judulnya ya. Jauh. Iya. Oke, next. Boleh next aja. Next aja kayaknya itu next aja. Oh, sebelumnya. Oh iya, ini next aja. Oke, tarif PPN. Jadi PPN itu single tarif. Tarif yang berlaku umum adalah 10% dan itu juga yang berlaku untuk Bapak dan Ibu ya. PPN-nya tarifnya 10%. Ada yang tarifnya 0%. Kalau nanti Bapak dan Ibu suatu saat merambah usaha menjadi eksportir, itu akan dikenakan PPN tapi 0% gitu ya. Atau nanti misalnya pemerintah mau menurunkan atau menaikkan tarif PPN, ini ada pintunya, akan diatur dengan peraturan pemerintah. Namun saat ini masih ini ya, 10%. Nah, dalam mekanisme PPN, kita mengenal ada pajak masukan, pajak luaran. Dulu jujur waktu saya mempelajari PPN, Bapak dan Ibu, saya juga bingung. Apa itu definisi pajak masukan, pajak keluaran ya? Kalau dampaknya, pajak masukan itu adalah ketika Bapak dan Ibu membeli. Jadi kalau membeli itu kan barang biasanya masuk ya ke perusahaan. Kita gampang pemahamannya jembatan selincinya, saya memahaminya seperti itu. Jadi kalau pajak masukan, artinya pajak yang di PPN yang ada pada saat kita membeli barang dan kita membayar pajak masukan gitu. Contoh yang dari gas LPG ya, gas LPG itu kan ada yang bagian disubsidi, ada yang bagian tidak disubsidi. Nah, Bapak dan Ibu ketika membayar harga beli ke Pertamina itu sudah termasuk PPN yang tidak disubsidi ya, yang bagian harganya tidak disubsidi. Nah, PPN itu disebut pajak masukan. PPN yang Bapak dan Ibu bayarkan ke Pertamina. Jadi konteksnya emang agak bertolak belakang ya. Kalau kita bayar, kenapa dibilang pajak masukan gitu ya? Yang masuk itu barangnya Bapak dan Ibu, tapi pajaknya yang kita keluarkan, yang kita bayar ke Pertamina. Gitu. Nah, ini definisi pajak masukan ya, karena kita memperoleh BKP atau menerima BKP, memanfaatkan BKP tidak berwujud, atau memanfaatkan jasa kena pajak di luar pabean, atau kita mengimpor barang kena pajak. Oke, lanjut. Nah, untuk pajak masukan dapat dikreditkan itu ada syarat-syaratnya, Bapak dan Ibu. Jadi nggak semua pajak masukan, gitu ya. Contohnya misalnya Bapak dan Ibu juga membeli peralatan atau membayar jasa konsultan misalnya untuk membangun gudang dan sebagainya, membeli komputer, itu kan Bapak dan Ibu bayar juga PPN. Nah, PPN yang dibayarkan atau pajak masukan yang dapat dikreditkan itu harus ada dua syarat. Secara formal itu pajak masukannya itu ya ada faktur pajak yang diisi secara lengkap, jelas, benar gitu ya. Secara material memang itu adalah keterangan yang sebenarnya atas transaksi. Gitu. Jadi ada pengakuan dia bisa diakui sebagai pajak masukan apabila memang jelas-jelas transaksi itu digunakan untuk usaha, gitu ya, kegiatan usaha ada hubungannya, dan ada syarat-syarat tertentu, misalnya faktur pajaknya memang diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani oleh penjual. Oke, lanjut. Nah, pajak masukan ini Bapak dan Ibu bisa dikreditkan di masa yang berbeda. Misalnya, Bapak dan Ibu membeli barang sekarang bulan Januari ya. Bulan Januari membeli barang modal untuk ditempatkan di gudang misalnya. Nah, itu bisa dikreditkan dalam jangka waktu sampai dengan bulan April. Gitu. Jadi untuk 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak masukan. Sebanyak Bapak dan Ibu belum membebankan sebagai biaya atau sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Tapi nanti kita lihat ada perlakuan khusus untuk pajak masukan bagi teman-teman agen gas LPG kaitannya dengan PMK 220 gitu ya. Ini hanya sebagai pemahaman umum saja apabila Bapak dan Ibu mungkin memiliki usaha lain gitu ya selain agen gas LPG. Oke, selanjutnya. Nah, kalau tadi ada pajak masukan, ada juga pajak keluaran.
Jadi pajak keluaran itu kalau saya mudahnya itu pada saat kita menyerahkan barang, pada saat barang atau jasanya itu keluar. Sorry. Ini agak bentar ya. Nah, enggak, saya kurang biasa pakai face shield. Tapi kalau nggak pakai face shield nanti menyalahi protokol kesehatan ya Bapak dan Ibu ya. Oke, jadi PPN yang dipungut oleh pengusaha kena pajak itu karena dia Bapak dan Ibu menyerahkan barang kena pajak, jasa kena pajak. Jadi tidak semua barang dan jasa yang diserahkan harus sebagai pajak keluaran, tapi tentunya ada embel-embel barang kena pajak, jasa kena pajak. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai sini ya. Kayaknya Ibu agak sedikit ini ya bingung. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Jadi ini sebelum masuk ke PMK 220 memang kami ingin memberikan pemahaman umum Bapak dan Ibu tentang PPN gitu ya, mumpung kita ketemu supaya nanti apabila Bapak dan Ibu juga memperluas usahanya tidak terjebak dalam situasi ketidaktahuan akan PPN. Oke. Selanjutnya. Nah, ini mekanisme apa sih kaitannya pajak masukan dan pajak keluaran tadi gitu ya. Jadi ketika pengusaha kena pajak yang menyerahkan jasa kena pajak atau barang kena pajak wajib memungut pajak keluaran yang terutang. Jadi Bapak dan Ibu kalau menjadi pengusaha kena pajak menyerahkan barang kena pajak wajib memungut pajak keluaran. Nah, kalau kita kaitkan dengan kondisi usaha Bapak dan Ibu sekarang, misalnya Bapak dan Ibu yang sebagai agen gas LPG di sini telah menjadi pengusaha kena pajak, gitu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu menyerahkan gas LPG. Nah, karena gas LPG itu termasuk barang kena pajak, maka Bapak dan Ibu wajib memungut pajak keluaran. Itu konteks berpikirnya, ya. Nah, dan pada saat Bapak dan Ibu membeli barang kena pajak atau jasa kena pajak dari pengusaha kena pajak lain, artinya Bapak dan Ibu membeli barang modal gitu ya, bahkan membeli gas LPG juga dari si Pertamina gitu ya untuk dijual kepada pangkalan, Bapak dan Ibu juga membayar PPN terutang atau pajak masukan. Makanya dari harga beli satu tabung gas yang tidak disubsidi itu ada unsur PPN-nya. Dan itu adalah pajak masukan untuk Bapak dan Ibu. Nah, konteksnya pada saat nanti Bapak dan Ibu menjual ke pangkalan, semuanya insya Allah menjual ke pangkalan ya Pak Faisal ya? Harus. Apa boleh selain ke pangkalan Pak? Nggak boleh, kalau yang 3 kilo itu nggak boleh. Nggak boleh ya, harus ke pangkalan. Ketika Bapak dan Ibu menjual ke pangkalan, karena itu juga barang kena pajak, dan Bapak dan Ibu pengusaha kena pajak, Bapak dan Ibu wajib memungut PPN. Tentunya harga jual ke pangkalan sudah termasuk plus PPN yang Bapak dan Ibu bayarkan ke Pertamina. Sebenarnya istilahnya bukan jual di pangkalan, disalurkan. Oh disalurkan ya, oh ya baik-baik. Pangkalan yang menjual ke masyarakat. Iya, karena otomatis sudah default ya, harus menyalurkan ke pangkalan, gitu ya Pak ya. Siapa? Nah, pada akhir masa pajak ini definisinya adalah kalau Januari berarti kita sebut masa pajak Januari gitu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mendengar masa pajak itu per bulan, kita sebutnya masa gitu ya. Pada akhir masa pajak, misalnya pada akhir Januari ini, pajak masukan tersebut dikreditkan dengan pajak keluaran, disandingkan. Apabila pajak keluarannya lebih besar daripada pajak masukan, Bapak dan Ibu ada bagian PPN yang harus disetorkan ke negara. Gitu. Logikanya kalau pajak keluaran lebih besar, artinya penjualan pada saat bulan itu adalah lebih besar daripada pembelian atau selisih harga ya. Jadi kalau kita bicara konteks agen adalah selisih harga. Oke. Kapan? Selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya untuk transaksi Januari ini disetorkan ke negaranya paling lambat di 28 Februari. Tahun ini Februari entah 28 29. Tapi kayaknya 28 ya. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana dengan pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma?
apabila nih ya, saya tidak tahu rule of the game dari Pertamina seperti apa, tapi seandainya Bapak dan Ibu menggunakan gas LPG itu untuk diberikan secara cuma-cuma atau untuk digunakan, dikonsumsi gitu ya, pribadi. Oh, ada coret-coretannya. Oke. Kalau untuk tujuan produktif itu artinya adalah juga untuk lingkup kegiatan usaha. Saya belum bisa membayangkan apakah ada tujuan produktif atau tidak. Nampaknya Bapak dan Ibu lebih paham ya. Misalnya untuk apa ya? Untuk digunakan untuk memasak makanan mungkin ya. Itu bisa produktif nggak ya, makanan untuk karyawan gitu. Misalnya ya Bapak dan Ibu, atau untuk misalnya memproduksi. Kalau saya gampangnya misalnya ini ada satu pabrikan, dia gas LPG-nya mungkin digunakan juga untuk produksi barang lain. Misalnya Bapak dan Ibu sebagai agen gas LPG juga ada produksi taruhlah misalnya usaha lain gitu ya. Dan itu tentunya masih dalam satu lingkup usaha seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu tidak terutang PPN. Jadi kalau dia masih digunakan dalam satu lingkup usaha, tidak terutang PPN. Atau tidak, misalnya Bapak dan Ibu punya produksi minyak goreng yang dari buat kelapa sawit ya. Nah, dari hasil misalnya dari kulit inti buah sawitnya itu digunakan sebagai bahan bakar untuk mengolah lagi si minyak kelapa sawitnya itu. Nah, itu dia tidak terutang PPN karena tujuannya untuk produktif. Tapi kalau tujuannya untuk pemakaian sendiri atau Bapak dan Ibu memberikan sumbangan atau pemberian cuma-cuma untuk tetangga ya, untuk sumbangan keagamaan dan sebagainya, ada PPN yang terutang dan harus dibayarkan. Misalnya dipakai untuk rumah tangga gitu ya, atau dipakai untuk misalnya Bapak dan Ibu ya, atau diberikan secara cuma-cuma sumbangan, itu PPN-nya Bapak dan Ibu harus keluarkan gitu ya, harus diperhitungkan. Nah, caranya nanti mengisinya, pembelinya juga Bapak dan Ibu, penjualnya juga Bapak dan Ibu sendiri. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke, nah ini adalah saat pajaknya terutang. Ini secara gambaran umum ya. PPN itu terutang pada saat Bapak dan Ibu menjual, menyerahkan barang dan jasa. Ya, menyerahkan barang dan jasa, atau pada saat impor, ini pengetahuan umum saja, atau pada saat ekspor, atau pada saat pembayaran. Gitu. Dalam hal misalnya dibayar dulu tapi belum disalurkan. Jadi kalau kaitannya dengan gas LPG 3 kg terutang pada saat disalurkan. Jadi kalau disalurkannya bulan Januari, ya Bapak dan Ibu melaporkannya untuk bulan Januari. Atau misalnya sudah dibayar dulu nih oleh pangkalan, tapi barangnya nanti ya bulan Februari. Nah, berarti diakui pada saat pembayaran. Seperti itu. Ya, jangan sampai keliru ya Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalau tadi bicara aturan PPN secara umum, kalau ini kita bicara terkait PMK 220. Di PMK 220 boleh difoto ya, di PMK 220 objeknya tentunya adalah LPG tertentu, yaitu LPG 3 kg. Nah, Bapak dan Ibu, di LPG 3 kg tersebut ada bagian harga yang disubsidi. Kalau nggak salah dari harga per kilo, per tabung itu 25.000, bagian yang disubsidi 15.000, kalau nggak salah ya Pak Faisal. Ilustrasinya 11.585 kamu beli. Oh, udah naik ya? Naik dah 10 tahun. Oh gitu, itu yang disubsidi atau yang non subsidi Pak? Subsidi. Tapi nggak tahu, karena kan berubah-ubah yang harga pasar ya. Berubah. Jadi subsidinya kami nggak tahu berapa. Oh iya, tapi intinya ada bagian yang disubsidi, ada yang tidak disubsidi. Ya. Iya, dari harga yang kami yang tahunya menembus harga sekian, plus sekian. Oh ya. Jadi unsurnya berapa subsidi dalam satu tabung itu kami nggak tahu ya. Nggak tahu ya, tapi PPN-nya ada jelas di fakturnya ya? Ada. Jelas. Jelas.
Ya, nah atas PPN yang dibebankan kepada Bapak dan Ibu sebagai agen itulah yang bagian yang harga tidak disubsidi. Jadi kalau dari harga yang disubsidi, oke, bagian dari harga subsidi. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat di sini objeknya, kalau dari bagian harga yang disubsidi, untuk yang dikenakan PPN itu adalah hanya nilai subsidinya, dikenakan tarif 10%, dan memang yang membuat faktur pajaknya itu adalah pihak Pertamina, ya, saat pengajuan pembayaran subsidi. Itu di luar konteks kewajiban Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu harus hanya memperhatikan yang ini, bagian harga yang tidak disubsidi, yang dibayar oleh tentunya nanti pembeli akhir. Nah, namun di sini di tengah-tengah ini Bapak dan Ibu sebagai perantara, karena Bapak dan Ibu menjadi pengusaha pajak, sebagai pemungut dan penyetor serta pelapor untuk PPN. Gitu. Nah, dari bagian harga yang tidak disubsidi ini, nanti kita banyak diskusi ya Bapak dan Ibu di sini. Kalau kita lihat dasar pengenaan pajak untuk PPN-nya, apabila kita lihat di stage awal, di tahap awal ya, penyerahan dari Pertamina, badan usaha di sini sekarang masih Pertamina ya, Bapak dan Ibu belum ada yang ditunjuk lain ya. Di badan usaha, dia akan membayar PPN dengan dasar pengenaan pajaknya adalah 100/110 dari harga jual eceran. Nah, ini bukan dalam konteks Bapak dan Ibu, ini dalam konteks Pertamina. Nah, Bapak dan Ibu, nanti kita ada ilustrasi angka, tapi ini konsepnya kita pahami bersama ya. Bapak dan Ibu, ketika membeli gas LPG dari Pertamina, sudah ada hitung-hitungan ini. Dasar pengenaan PPN-nya Bapak dan Ibu akan dibebankan 10% dari apa? Dari 100/110 dari harga jual eceran. Mudahnya 10%. Mudahnya 10% dari harga jual eceran. Itu yang dibebankan, yang dipungut oleh pihak Pertamina. Nah, posisi Bapak dan Ibu ada di sini, penyerahan oleh agen. Penyerahan oleh agen kepada pangkalan atau penyaluran ya, penyaluran oleh agen kepada pangkalan. Nah, Bapak dan Ibu, dalam menghitung PPN-nya, rumusannya adalah tarifnya tetap 10%, hanya bukan dari total penyerahan. Jadi di sini tadi Pak Rahmat sudah menyebutkan menggunakan mekanisme GPP yang diatur secara khusus di PMK 220. Kalau tadi kita belajar PPN, kita bicara PPN itu adalah dari jumlah penyerahan, artinya nilai yang kita jual kepada pembeli atau kepada pangkalan. Kalau dalam konteks PMK 220 ini, penyerahan yang dilakukan oleh agen, dasar pengenaan pajaknya adalah 10/101 dari selisih harga jual eceran dan harga jual agen. HJE yang dari Pertamina sudah ditetapkan dengan harga jual yang Bapak dan Ibu serahkan ke pangkalan. Seperti itu ya. Jadi hanya selisihnya Bapak dan Ibu, selisihnya marginnya dikalikan 10/101. Baru dikalikan lagi 10%. Nanti kita lihat hitung-hitungannya. Nah, bagaimana yang dilaksanakan oleh pangkalan kepada konsumen akhir? Nah, pangkalan kepada konsumen akhir atau warung-warung ya, kalau saya pastinya beli gas, nggak ke pangkalan ya, pasti ke warung ya, misalnya gitu ya. Itu juga sama, selisih dari harga jual agen, dari harga yang mereka peroleh, dengan harga jual pangkalan kepada konsumen akhir dikalikan 10/101. Baru dikalikan 10%. Sebenarnya bisa diikuti ya Bapak dan Ibu sampai sini ya. Nah, kapan membuat faktur pajaknya? Faktur pajak dibuat pada saat penyerahan. Yang tadi kita sudah ketahui bersama pada saat penyerahan atau saat pembayaran apabila pembayarannya lebih dulu dari penyerahan. Nah, nanti kita bicara lagi soal pembuatan faktur dan akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bang Ilman. Nah,
pajak masukan ini satu hal yang unik Bapak dan Ibu. Tadi kita sudah ngobrol soal pajak masukan ya. Kalau pajak masukan, Pertamina itu bisa mengkreditkan si badan usaha ini. Karena dia tarifnya itu memang ini ya, apa istilahnya, tidak menggunakan tarif khusus, jadi dia bisa mengkreditkan pajak masukan. Tapi untuk agen dan pangkalan, pajak masukannya diatur untuk tidak dikreditkan. Jadi hal ini untuk memberikan kemudahan, tapi tarifnya DPP-nya dikasih yang rendah ya, Bapak dan Ibu, hampir 0,9 sekian tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Rahmat tarif efektifnya. Ini dalam rangka kita memberikan kemudahan bagi para agen dan pangkalan untuk melaksanakan kewajiban PPN-nya, jadi dibuat sekecil mungkin, namun pajak masukannya tidak bisa dikreditkan. Gitu. Selanjutnya kita lihat slide selanjutnya. Ini adalah contoh penghitungannya ya Bapak dan Ibu. Harga jual di sini adalah harga jual yang kita asumsi ini adalah harga jual yang tidak disubsidi. Ya, ini angka simulasi. Misalnya ini adalah harga jual yang tidak disubsidi. Nah, pihak Pertamina akan menghitung PPN-nya, dasar pengenaan pajaknya adalah 100/110 dikalikan harga jual eceran dari Pertamina ke pihak agen, asumsi misalnya 12.750. Ya, ini adalah harga jual dari Pertamina ke agen 12.750 dikalikan 100/110, hasilnya 11.590. Baru si 11.590 itulah yang akan dikenakan PPN 10%. Nah, PPN-nya, pajak keluarannya adalah 1.159. Kemudian dia bisa mengkreditkan pajak masukan, tapi dalam hal ini kita NA, jadi NA itu mata available, nggak tahu kita pajak masukan berapa, asumsi misalnya tidak ada pajak masukan, dia setor ke negara sebesar 1.159. Nah, perlakuan di Bapak dan Ibu bagaimana selaku agen? Bapak dan Ibu punya harga dasar 10.391 ya, harga jual dari Pertamina ke agen. Ditambah Bapak Ibu punya margin 1.200. Kemudian ditambah PPN, tentu PPN ini yang 1.159 ini akan dibebankan kepada Bapak dan Ibu. 1.159. Jadi 10.391 ditambah 1.200 ditambah PPN yang dibebankan kepada Bapak dan Ibu. Total untuk harga yang Bapak dan Ibu bayarkan adalah 12.750. Nah, apabila Bapak dan Ibu membebankan biaya distribusinya atau transport fee ya, itu transport fee ya? Iya, transport fee. Ya. 1.250 per tabung per 1 tabung, Bapak dan Ibu punya harga ecerannya itu 14.000. Nah, dari sini, dari harga, bagaimana cara menghitung PPN Bapak dan Ibu? Tidak dihitung dari ini, tidak dihitung dari 14.000, tapi dari selisih antara 14.000 dikurangi dengan 12.750. Setelah pasarnya, harga jual Bapak dan Ibu dikurangi yang Bapak dan Ibu bayarkan ke Pertamina. Dikalikan 10/101 dapatnya 123 rupiah. Nah, baru PPN-nya 10% dikalikan 23 rupiah. 12%. Nah, pajak masukannya mohon maaf tidak bisa dikreditkan. Jadi Bapak dan Ibu setor 12 rupiah per 1 tabung. Ini adalah simulasinya. Nah, tapi Bapak dan Ibu juga membebankan si 12 rupiah ini ke pangkalan tentunya ya. Dari harga dasar yang tadi 14.000, harga agen yang diserahkan ke pangkalan gitu ya. Bapak dan Ibu tambahkan lagi margin 1.500. Kemudian dapat harga eceran tertingginya 15.500. Nah, selisih antara 15.500 sebagai harga jual dari pangkalan ke konsumen dibandingkan dengan harga beli pangkalan dari agen itu 1.500.
yang dikalikan 10/101. Dapatnya 148, PPN-nya 10% dari 148, Rp14. Nah, sehingga konsumen akhir membeli gas LPG sesuai dengan harga eceran tertinggi yaitu 15.500. Bu, diulang sih Bu, yang kedua yang Pangkalan. Oh iya, Pangkalan. Diulang. Oh diulang, oh ya. Ya, Pangkalan tentunya tentunya Pangkalan memiliki harga dasar, harga jual dari agen 14.000. Berapa itu pangkat harga dasar 14.000. Iya. Oke. Kemudian Pangkalan mengambil margin 1.500 dari 1 tabung. Bebas ya, nggak harus 1.500 ya, 2.000 boleh. Kan kalau saya dengar di Kutacane ini mahal sekali ya. 4.000 ya. Gitu ya. Iya. Nanti akan dapat harga eceran tertingginya. Nah, inilah yang menjadi selisih marginnya ini, Bapak dan Ibu. Jadi kata kuncinya adalah yang dikenakan PPN hanya selisih margin. Dikalikan dasar kena pajaknya 10/101, baru dikalikan lagi 10%. Jadi sebenarnya nggak banyak sih Bapak dan Ibu. Dan memang ini kalau bisa dibilang angkanya memang kecil, gitu ya, angkanya kecil, tapi karena penyerahan gas LPG itu bukan termasuk yang dikecualikan dari barang kena pajak, kewajiban ini harus Bapak dan Ibu laksanakan. Masih kurang paham karena Ibu cepat. Terangkan saya punya nalar kurang. Oh iya, Nah, itu kan harganya 14.000. iya, Margin 1.500. iya, Dari semuanya 15.500. betul. Yang dianggap selisih itu yang mana? 1.500. Iya, yang 1.500 Pak, margin 1.500 kemudian dikalikan 10/101, 10/101 dapatnya itu berapa? 148. 148 Iya, per tabung. per tabung. Iya. Yang artinya Pangkalan kutip sama konsumen. Yang Pangkalan kutip sama konsumen ini Pak. Jadi di sini Enggak. Itu kan tadi agen pertama Pertamina kutip sama agen dibayar. ya. Kemudian agen kutip lagi sama Pangkalan. Jadi gini, Pangkalan yang kena konsumen akhir. Angka konsumen akhir itu yang harus dibayar mana? konsumen akhir yang bayar yang ini. Yang kena PPN-nya. Jadi gini Bapak dan Ibu, ada perbedaan pemahaman. Jadi gini, pada saat Pertamina menyerahkan ke agen, karena mekanisme DPP-nya itu tidak khusus, ya, dia yang berlaku umum, dan dia boleh mengkreditkan pajak masukan, maka beban dari PPN itu dibebankan kepada agen. Ya. Nah, Nah, tapi, angka di situ tadi kalau itu atas asumsi kan, iya, yang asumsi. dari tadi itu pertama berapa? Rp12 Pak, berapa? Ya, jadi Rp12. gini, Ya. pada saat Pertamina menjual ke agen, harga jualnya itu sudah termasuk PPN pajak keluaran. Ya. Karena dia menganut mekanisme PPN umum. Ya. Dia boleh mengkreditkan pajak masukan. Tapi pada saat posisinya ada di agen dan Pangkalan, ini menggunakan aturan khusus yaitu PMK 220. Ya. Sehingga tidak ada mekanisme pajak keluaran pajak masukan. Hanya PPN yang dibayarkan dari selisih harga. Jadi emang konteks berpikirnya agak berbeda dengan prinsip yang tadi kita Kalau saya diskusi di ingin awal. tahu itu angka akhir yang harus kita kutip di Pangkalan kutip konsumen itu berapa? Kalau segitu nilainya. Ya, jadi di sini Pak, posisinya dianggap bahwa 15.500 ini sudah termasuk PPN. Iya. Tidak ada lagi kutip dari konsumen. Oh, gitu. Karena tarifnya sudah dikasih kecil sekali. 0,9 sekian, nggak nyampe 1%. Ya, Nah, artinya Pangkalan nggak kutip lagi ke konsumen kan? Itu sudah termasuk di harga 15.500. betul. Nah, selisih kami kan harus kembalikan angka Rp12 tadi itu yang di sini.
Tarik dari pangkalan itu berapa dapat? Apa lebih besar dapat? Kalau lebih kecil atau kami harus nombok gitu? Maksudnya gimana Pak? Sini kita udah terbeban Rp12 per tabung Iya, agennya. iya agen. Nah, kemudian kan kita tarik lagi kembali kutip lagi ke pangkalan. Oh enggak, Bapak enggak kutip lagi ke pangkalan. Jadi tidak antara pangkalan, tadi antara agen dan pangkalan. Tadi kayaknya saya salah sebut ya, PPN-nya dibebankan ke pangkalan. Iya, kayaknya saya salah sebut ya. Jadi sebetulnya nilai PPN ini sudah termasuk di sini nih Pak, di angka 14.000 ini. Makanya kita memformulasikan PMK 220 ini sesimpel mungkin, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kami paham Bapak dan Ibu bisnisnya seperti tadi Pak Faisal bilang hanya menyalurkan, gitu ya, tidak ada biaya yang apa ya, kalau kita bilang biaya iklan nggak ada. Jadi pembelinya sudah fix dan mungkin hanya seperti numpang lewat saja gitu ya, gas LPG-nya gitu di full aja, gitu kan? Tapi iya. Dan benar Bu. Sampai ke Sabang Numpang lewat dan benar. Oh, numpang lewat yang betul ya. Yang nggak benar 60.000 30.000. Bentar Bu. Sebentar. Yang lain. Ini kan saya tanya, sebelum kita lanjut ke poin terakhir ke konsumen, di tengah-tengah itu agen, itu ada biaya distribusi ya Bu ya? Iya. Selama ini diperlakukan biaya distribusi dikenakan PPN kok? Dari Pertamina. Iya, Pertamina. Kita ada dikenakan, jadi jangan terjadinya ganda PPN di situ. Biaya distribusi itu transport fee itu tetap dikenakan PPN. Selama ini ada dikeluarkan faktur. Boleh nanti kita diskusi ya. Iya, iya. Mungkin Bang Aulia Penting. bisa cek fakturnya. Penting kita stop di agen dulu, biaya distribusi jangan nanti ditambah lagi di situ, terjadinya gandanya PPN di situ. Boleh saya tanya ya Pak, artinya biaya distribusi ini di posisi Agen, ya. ini bukan di luar dari harga jual. Di luar. Oh, bukan termasuk margin. Ya, Pak? Dia dikenakan distribusi dengan PPh pasal 23 dengan PPN di situ, distribusi. Dua-dua dikenakan di situ. Jadi jangan terjadinya double-nya PPN di situ. Iya. Boleh. Kalau yang lain, kalau menurut nalar saya sudah kena, ya kan? Tapi di situ aja agak menghambat sedikit Bu. Di sini ya. Nah, biaya distribusi itu maksudnya apa Pak? Transport fee. Dari Pertamina ke agen? Ya, ke agen. Oh, nah kalau kita lihat bahwa biaya distribusi ini adalah Bapak membebankan biaya distribusi lagi nggak dari agen ke pangkalan? Ada biaya distribusi atau hanya margin? Selama ini kan kita kan bersifat final. Ke pangkalan kan bersifat final. Jadi kita non PPN. Oh, jadi stop di agen aja selama ini. Oh, Perlu saya jelaskan Bu, ini jangan nanti kita berulang lagi. Pertamina itu tetap dibebankan PPN kepada agen. Itu betul. Untuk net value-nya, harga dasarnya itu oke. Net value-nya 1159. Itu 1159 itu dasar pengenaan pajak net value-nya. Itu betul. Tetapi itu selama ini kita dikeluarkan PPN di situ. Dasarnya 1159. Jadi kita PPN-nya 1159. Net value-nya 11.591. Ya, itu kita garis bawahi dulu bahwa PPN selama ini 1159. Non biaya transport. Non biaya transport. Jadi ada dua perlakuan yang diterapkan oleh Pertamina. Kalau alur penyaluran itu Pertamina yang menjembatani ke agen ini itu SPBE, Bu. Ini nanti kita bahas lagi sejauh mana penerapan PPN ini, tarif ini terhadap SPBE lagi, Bu, sebelum masuk ke agen.
Ya, Ibu lanjut aja dulu, nanti ada item yang saya akan tanya. Ya. Tapi bagus juga nih Pak, dengan Pak siapa Pak? Afriansah, Bu. Alfiansyah. Afriansah. Afriansyah. Iya. Oh ya, panggilan Pak Afri. Iya, Pak Afri. Pak Afri ya. Iya. Ya, terima kasih nih Pak. Iya, iya, Karena iya. Kita juga butuh pemahaman proses Iya, iya. bisnisnya teman-teman agen ya. Boleh, Bu. Artinya di sini ada biaya distribusi yang memang dibebankan langsung oleh Pertamina, transport fee ya ke agen, dan ini dibebankan juga PPN dan PPH pasal 23. 23. Ya. Tapi memang pada saat Pertamina membebankan PPN dan pasal 23 itu memang satu hal yang betul Pak. Jadi itu biaya penyerahan jasa transportasi dari Pertamina ke agen, itu Pertamina memang harus memungut PPN dan memotong PPH pasal 23. Nah, hanya permasalahannya kan maksud Bapak, apakah boleh itu dibebankan nggak oleh Bapak sebagai HET ke pangkalan? Misalnya ya Pak, misalnya di sini dari biaya distribusi ini ada sebesar 125. Berarti di sini 1.375. Biaya distribusinya totalnya jadi 1.375. Atau let's say biaya distribusi ini sudah termasuk PPN dan 23 nggak Pak? Ini yang kami tanyakan. Kalau dia sudah termasuk PPN dan 23 dan itu masuk sebagai harga eceran tertinggi ke pangkalan, itu nggak masalah Pak. Hanya permasalahannya adalah di sini Bapak tidak bisa mengkreditkan pajak masukan karena pajak keluarannya sudah menggunakan tarif yang kecil. Oh, suaranya kecil ya? Itu penghasilan. Cek. Oh ya, ini ya, lebih jelas mungkin. Ya. Dari tadi. Mohon izin ya teman-teman yang di Zoom. Ya, mohon maaf. Jadi gini Bapak dan Ibu, suaranya masih kecil. Sudah lumayan. Masih kecil. Masih Masih kecil kecil ya? itu. Oh, volume dari Zoom-nya mungkin yang dibesarkan? Atau jangan-jangan yang di sana yang kecil? Iya. Ya, Bapak dan Ibu mohon cek ya volume di HP atau laptopnya dimaksimalin. Saya memang tipe bukan suara besar. Ya. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Jadi volumenya menurun, tadi sebelumnya lebih besar. Udah oke ya? Udah oke. Oke. Baik. Jadi Bapak dan Ibu, kalau tadi faktanya bahwa biaya distribusi yang disampaikan oleh Pertamina tadi ya, dia termasuk dengan PPN dan 23, di sini Bapak dan Ibu bisa membebankannya. Tapi jadinya lebih gede lagi ya? Ya, lebih gede maksudnya. Itulah yang saya pertanyakan. Jadinya lebih gede lagi. Lebih ya, gede Pak? lagi. Ya. Iya. Sebenarnya Bu, harga di agen itu udah ditetapkan pemerintah. HET ya Pak? Iya. Situ kan nggak ada PPH, nggak ada PPN. Jadi selisihnya kalau harga terima Pertamina kita udah betul tadi 12.750. Iya, udah betul tuh. Berarti yang di agen itu nggak ada yang biaya distribusi itu nggak ada. Kita harganya ditetapkan 15.500. Iya, HET-nya. Iya. Berarti Bapak menyerahkan ke pangkalan 15.500. Iya. Oke. Nah, misalnya ini mohon izin Bapak dan Ibu, ini kami menggunakan simulasi HET Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemarin kami melihat Jauh-jauh Bu, di sini aja. Iya. Kemarin saya coba cek di Google, nggak nampak memang HET-nya untuk Provinsi Aceh. Tapi HET untuk Provinsi Aceh di level agen 15.500 ya Pak. 18 ke konsumen terakhir, Bu. Itu yang di pangkalan Pak, Oke. yang di agen dulu. Yang di agen dulu 15.500 ya. Boleh? Jadi Pertamina udah betul 12.750 tadi kan? Iya. Nah, mohon bantuannya siapa ya? Mungkin salah satu ada yang bisa bikin di Excel. Teman-teman ada yang bisa bikin di Excel. Misalnya kita rubah simulasi penghitungannya, tapi tolong jangan ditampilkan dulu ya. Ini salah satu nanti teman-teman bisa langsung sharing, kita pakai HET. Iya, tapi kita nggak usah kita rumitkan lagi di situ Bu. Ya, itu tetap 16.500.
nggak usah kita rinci biaya apa lagi. Memang itu yang ditentukan sama oleh gubernur. Pertamina. Gubernur. Dan harga beli Bapak dari Pertamina berapa? 12.750. 12.750. Enggak. 11.555. Itu Betul. Udah termasuk PPN belum? Yang beli ke Pertamina, Bu, per tabung 3 kilo, per tabungnya itu sekitar 10.390,92 non PPN. Iya. Ah, ditambah margin. Iya. Itu udah betul tadi yang Bapaknya bilang tadi. Itu udah betul. Yang 12 itu udah betul. Yang jadi permasalahan di bawah itu ditambah biaya transport fee. Itu yang 1.250 itu yang jadi permasalahan. Nggak perlu ditampilkan itu Pak kan? Nggak perlu. Jadi head kita itu tetap 12.750, Bu. Itu head dari Pertamina. Head Pertamina di luar daripada biaya distribusi. Iya. Nah, bukan termasuk biaya distribusi. Tidak masuk, Bu. Di luar tuh itu ada perlakuan tersendiri kita. 10% PPN dan PPH yang distribusi itu. Oke, tapi total yang Bapak bayar ke Pertamina berapa? sama seluruh Indonesia sama. Iya, sama. 12.750. Nah, 11.555. Oke, coba tulis dulu di Excel harga dasar adalah itu sudah termasuk margin. Mungkin sedikit. Ini kan kita membahas PPN. Iya. Jadi kalau PPN pada saat di Pertamina yang Ibu buatkan itu 10.391 pada saat penembusan kita udah kena PPN. Jadi kita udah kena PPN sesuai itu kan dipungut oleh Pertamina. Yang menjadi kewajiban kami adalah di agen kan Bu. Yang hitungan Ibu ini kalau berdasarkan simulasi adalah 12 perak per satu tabung. Ini ya. Ya. Kemudian yang di pangkalan mereka juga akan dipungut PPN sebesar 14 perak. Iya. Dengan hitungan ini. Kebetulan untuk masing-masing daerah ditentukan ada ketentuan HET dari masing-masing. Mungkin kalau dimasukkan simulasi berbeda nanti pengajuannya atau pengenaannya terhadap masing-masing daerah. Tapi dengan PMK 220 ini berarti yang bertambah sekarang ini adalah di kewajiban agen yang 12 perak ini kan Bu? Betul. Ya, 12 perak. Kalau yang lainnya di Pertamina ini kan sudah berjalan seperti yang biasa ini kan Bu. Jadi ketika kami menebus adalah harga dasar yang ditentukan adalah 12.750. Ini yang dilaporkan setiap saat untuk laporan PPN-nya sudah include semua. Jadi di pangkalan ini sekarang ini yang butuh disosialisasi mereka terhadap 14 perak kan ini. Betul. Nah ini kan dibebankan istilahnya tadi pajak keluaran dari agen, tapi menjadi pajak masukan dari pangkalan kan gitu kan, bukan beda-beda kan. Mungkin pengertiannya itu ya. Iya. Jadi yang ada di agen adalah 12 perak ini yang bertambah menjadi dipungut. Jadi gini Bapak dan Ibu, ini kayaknya perlu pelan-pelan dulu. Yang pertama, ini hanyalah simulasi angka. Ini simulasi angka, jadi bukan angka mutlak yang akan Bapak dan Ibu setor ke negara. Itu pertama. Yang kedua, pada prinsipnya, apa yang Bapak dan Ibu bayarkan kepada kepada negara itu nilainya adalah 10/101 dari selisih harga jual Bapak selaku agen ke pangkalan dikurangi dengan harga beli Bapak dari Pertamina. Jadi kalaupun harga beli dari Pertamina termasuk tadi ada transport fee plus PPN dan 23 itu boleh termasuk di sini. Nah, kalau ada real case-nya, misalnya mungkin Bang Aulia atau Bang Ilman nanti bisa lihat fakturnya teman-teman ya. Lihat fakturnya teman-teman yang teman-teman beli nih dari Pertamina gitu ya dalam 1 bulan. Biasanya Pertamina akan kasih faktur nih ke Bapak dan Ibu ya. Kemudian nanti dari pembukuan Bapak dan Ibu pada saat menjual ke pangkalan itu berapa ditotalkan dalam 1 bulan. Nah, selisihnya itulah Bapak dan Ibu yang akan dikalikan 10/101. Itu dulu, jangan dikalikan 10% dulu. Kejadian kalau dikali 10%. Jadi pemerintah sudah mempertimbangkan beban
beban yang Bapak dan Ibu tanggung, jadi nggak langsung dikalikan 10, tapi selisih harganya itu artinya keuntungan yang Bapak dan Ibu dapatkan dikalikan dulu 10/101. Baru setelah itu dikalikan tarif PPN umum 10%. Nah, terkait tadi pertanyaan Pak siapa yang di ujung? Pak Izin dengan Pak siapa? Yang Bapak di ujung dulu ya. Pak Julius. Ya. Terkait pertanyaan Pak Julius, memang karena menggunakan mekanisme PMK 220, mohon maaf, pajak masukannya tidak boleh dikreditkan. Jadi, ini tidak akan Bapak kutip ke pangkalan, si 12 ini tidak akan Bapak kutip ke pangkalan. Karena apa? Karena memang Bapak tinggal setor saja. Yang Rp12 ini langsung ke negara. Artinya negara sudah mempertimbangkan dari keuntungan yang Bapak dan Ibu peroleh, Rp12 itulah per tabung yang menjadi bagian dari kewajiban PPN Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nah, kembali juga kasusnya sama dengan pangkalan. Terima kasih masukannya Pak. Nampaknya juga nanti pada saat kami sosialisasi, kami juga harus sebutkan bahwa memang tidak dikutip ke konsumen ya. Jangan sampai konsumen juga mendapatkan tambahan Rp14. Ya, boleh Pak. Apanya? Saya kayaknya makin banyak dibicarakan makin bingung. Walaupun bingung. Walaupun kawan-kawan ini ada yang bingung, Pak boleh bilang, saya mani. Jadi nggak usah kita pakai simulasi yang kayak itu. Ini ada faktor yang sebenarnya. Lagi kita duduk-duduk siapa yang bisa buat hitungan itu sudah kali itu. Jadi kita langsung ini adalah pembelian dari Pertamina, headnya untuk provinsi Aceh. Oke, mungkin boleh diserahkan ke pinjam dulu Pak ke Dipa. Pinjam apa Dipa? Ya. Jadi begini aja Bu. Jadi begini ya. Tolong slide tadi tolong. Slide tadi tolong. Yang tarif tadi. Yang ada angka ya. Yang ada angka tadi, iya. yang ada rumus ini. Gini Bu. Sebenarnya bukan pembebanan terakhir untuk agen, untuk PPN-nya, selisih antara harga jual agen dengan harga jual ini Pertamina itu kan sebesar 1.200 Bu, bukan 1.250. Nah, karena kita buang biaya distribusinya. Oke, jadi ini kita ambil 12.750 Bu. Oke. 12.750 tetap. Oke. Kita ambil 11 Bu, 11.590. 11.591. 11.591 ya. Jadi itu jadi kan untuk dikenakan DPP-nya Bu itu sebesar 118,8 Bu. Di sininya ya Pak? Di DPP Bu, terakhir. DPP-nya terakhir itu sebelum dikalikan 10%, itu 118. 118 bukan 123. Jadi pembuanan untuk agen itu tidak terlampau besar daripada 12 karena kita sudah menggandakan di biaya distribusi. Itu aja kendala. Kalau penerapan yang dibilang dengan bapak-bapak kita ini, penerapan itu kita memang pakai head untuk daerah istimewa Aceh. Tapi saya memfokuskan bahwa di tingkat agen dulu, itu sudah benar. Tingkat agen sudah benar, tapi biaya distribusinya yang harus dihilangkan. Tidak ada. Karena terjadinya ganda PPN di situ. Jadi jangan dua kali pembebanan kita di situ. Sedangkan penerapan ke itu kita pakai head yang berlaku di daerah istimewa Aceh karena kita tidak ada pengenaan PPN lagi untuk pangkalan. Itu aja Bu. Pangkalan memang ada nanti selisih antara harga dasarnya yang kita serahkan ke pangkalan dikurangkan margin baru dapat headnya. Baru kita kurangkan itu terjadinya PPN.
Yang kuncinya itu biaya distribusi aja, Bu. Ini yang bikin rancu ya? Iya, rancunya di situ. Nah, itu aja, Bu. Iya. Nah, yang lain kita jangan pakai Jogja punya, kita pakai dari semua jauh kali. Iya. Kalau boleh tahu Pak, itu antara kabupaten sama atau beda? Beda, Bu. Beda. Peraturan bupatinya Iya. Gubernur dia membagi per kabupaten. Menurut jauhnya distribusinya juga. Bu, itu kalau head adalah yang dari gubernur dengan catatan radius 60 km dari SPBE, dari tempat pengambilan. Ya, berarti misalnya kayak Banda Aceh misalnya head gubernur, tetapi ketika mereka ambil yang dari sini ke daerah lain, dan misalnya ke PD, tapi PD sekarang sudah ada. Nah, saya ke Takengon, itu ngambilnya dari Biren, naik ke atas itu, nah itu tidak bisa lagi pakai head yang gubernur punya. Dan Iswana Migas sudah menyerahkan hitung-hitungannya ke bupati untuk dibuat head sendiri. Itu ada head bupati sendiri, jadi yang telah jauh dari SPBE atau tempat pengambilan gasnya itu diserahkan ke bupati atau wali kota setempat untuk menghitung dengan melihat kondisi jalan. Jadi di situ pun ada yang membuat perkecamatannya berbeda dari satu kabupaten itu, karena contoh Aceh Barat kalau suruh naik ke atas ke Betung, nah itu kan jauh lagi kan, medannya susah lagi. Kayak Aceh Selatan, medannya susah lagi. Kayak di Sabang di bawah naik boat punya sendiri, karena kalau penumpang ke boat penumpang ini itu tidak dikasih karena barang berbahaya. Jadi yang kayak Pak Munajat, Pak Cici, lagi ambil ilustrasinya aja, saya kasih, ngambil di Hidrapuri, sampai ke Lampulo, turunin, naik ke boat, balik ke Sabang, turunin di Sabang, naik truk lagi, bawa ke gudang lagi, turunin lagi ke mobil-mobil pangkalan, baru diantar ke pangkalan. Itu yang makanya membuat berbeda. Ada kasih, jadi agak susah. Jadi saya pun ingin karena mau bertanya itu, yang head itu, kalau per kecamatan juga itu ada perubahan-perubahan itu, hitung-hitungnya itu bisa-bisa pada Pangkalan sama agen ini udah pada pening, udah pingsan ini. Karena itulah mungkin agak susah waktu kita bilang sama Pangkalan. Karena pemahaman Pangkalan juga tidak sama, Pakon ke Duno, Pakon CJ itu, kenapa saya segini, kenapa situ segitu. Jadi susah, pelaksanaannya sangat rumit. Jadi mungkin saya perlu komitmen lah kita bersama, bagaimana ini juga jalan, dan nilai mana yang diambil. Karena juga nanti jangan timbul lagi yang masih, ya mohon maaf, ini kan masing-masing KPP punya otoritas sendiri. Jadi itu nanti tahu-tahu kami udah datang surat kurang bayar kan Ibu, bikin pingsan Bu kalau keluar. Terima kasih Bu. Iya, tapi terima kasih masukannya Pak Faisal. Pada saat pembuatan PMK ini memang juga sudah dipikirkan Pak, bahwa tiap-tiap daerah masing-masing punya menetapkan HET masing-masing sesuai dengan otoritas yang ditetapkan oleh pimpinan daerah tersebut, dalam hal ini gubernur ya. Nah, hal itulah yang mungkin kita butuh komunikasi Pak Faisal dengan pihak Iswana Migas, tentunya dengan pihak KPP, dan di sini sebenarnya tepat sih ketika Bapak menghubungi Kanwil, tidak hanya menghubungi KPP, karena memang pihak Kanwil juga yang akan mengordinir pihak KPP bagaimana penyeragaman penerapannya di lapangan. Kami juga yang akan mensupervisi pihak KPP. Nah, ya, tidak dibahas soal ya. Kita dibahas soal Pak Aulia aja, ya. angkanya masih bingung. Iya. Nanti kan itu kasusnya. Nah, tapi bagus. Ini ada contoh kasus untuk Pak
Apri bawa faktur ya. Jadi kita bisa langsung praktek nih teman-teman yang di Zoom, jadi bisa langsung paham gitu ya sesuai real di lapangan. Karena jujur kami mendapatkan materi ini juga dari kantor pusat Pak, dari pihak Direktorat Jenderal Pajak di Peraturan Perpajakan 1, yang tentunya nanti mereka juga akan sosialisasi ke Hiswana Pusat gitu, ke Hiswana Pusat, ke pihak Komwas juga gitu kan. Nah, Jogja, iya Jogja. Nah, nanti juga akan dijelaskan hitung-hitungannya oleh Pak Aulia. Hanya memang yang menjadi filosofi Bapak dan Ibu, satu itu kami membutuhkan informasi Pak Faisal dan mungkin buat teman-teman yang di Zoom sekalian, kami sangat membutuhkan informasi berapa sebetulnya HET yang ditetapkan. Kalau memang pihak Hiswana punya datanya, mohon kita kerjasama mungkin Pak Faisal daripada masing-masing KPP minta, nah kita bisa turunkan data itu ke KPP. Apabila ada perubahan secara berkala juga kita juga bisa turunkan ke KPP. Artinya, tapi ini mohon digarisbawahi Bapak dan Ibu sekalian. Tadi kalau di slide dan kalau kita baca letterbox dari PMK 220, dia tidak bicara soal HET. Dia bicara soal harga jual eceran. Karena kami memahami, terkadang ada agen yang menjual di bawah atau di atas HET. Itu sebabnya pihak pemerintah pusat membuat sebagai harga jual eceran. Tapi kalau memang teman-teman agen menjual di harga jual HET, gitu ya, harga jual ecerannya adalah HET, alhamdulillah gitu ya, karena setahu kami kan tidak boleh menjual lebih di atas HET, seperti itu. Namun pihak kantor pusat itu juga memutuskan bahwa harga jual eceran lah, harga jual realnya yang menjadi dasar pengenaan, perhitungan dasar pengenaan pajaknya. Selisih antara harga jual eceran dengan harga jual dari Pertamina. Itu kalau dalam konteks agen. Tapi kalau harga jual ecerannya adalah HET, nggak masalah, gitu Bapak dan Ibu. Nah, ya. Ini yang perlu saya klarifikasikan. Kalau salah, tolong dikasihkan. Yang diasumsikan tadi itu semua sudah betul. Cuma nanti dalam implementasinya tentu ada perbedaan. Perbedaan ini nanti udah pasti sudah ada 68 agen, ya. Yang nelpon saya, yang nelpon yang lainnya, kok kayak gitu Bang, saya nggak bisa menjelaskan itu. Saya bisa terima untuk sendiri begitu. Jelaskan orang lain bisa. Ya. Jadi harga yang dijelaskan tadi itu adalah harga nasional, Bu. Ya, perlu diketahui harga include udah dari A sampai Z yang Pertamina keluarkan ke agen adalah bulannya 11.585 per tabung. Udah PPN itu semua. Tabung. Harga 12.750 itu adalah harga agen lepas ke pangkalan untuk tingkat nasional sesuai dengan keputusan Presiden apa itu dan Pertamina. Ya. Nah, jadi kalau kita di sini apa di Aceh, di Papua ini itu semua harga yang kita beli adalah tetap harga 11.585 per tabung. Head masing-masing daerah ditentukan oleh gubernur. Ya. Kalau nanti di kabupaten kotanya juga ada kesulitan menurut medannya macam-macam, itu dikeluarkan lagi SK-nya oleh setempat. Nah, kalau kita pakai acuan yang tadi asumsinya sekarang yang sudah ada, kita bisa pakai perubahan langsung. Tadi kan 12 rupiah depannya. Kalau yang di luar itu. Iya. Nah, kan? Nanti begitu kita kali di sini, ada yang dapat 28, lumayan kan? Kawan nanya, Pak, dari mana angka 28 di sana asosiasi 12 rupiah? Jadi kan bagusnya pakai angka ini terus. Iya. Jika Pak Aulia juga barusan masih bingung berapa tentang 12.750. Bukan. Kalian beli di Pertamina bukan 12.750, bukan. Kami beli adalah 11.585. Harga yang disuruh, diulang lagi, harga yang disuruh jual oleh pemerintah untuk seluruh Indonesia adalah 12.750. Pangkalan agen jual ke pangkalan itu sudah ada marginnya agen. Nah, gitu. Kan? Jadi bagusnya kita pakai sekarang angka yang untuk Aceh terus. Kecuali nanti ada beda sedikit masih ke Sabah.
pertanyaannya gitu kan. Jadi kalau seluruh kabupaten lain itu ada 23 kabupaten kita di sini, paling tidak 18 kabupaten itu udah baku angka yang ditampilkan di sini. Jadi nggak nanya Pak Faisal, nggak tanya saya, nggak nanya saya sendiri bingung juga. Boleh. Nah, kan? Ini Jadi pakai angka ini aja, karena ini bukan kami ciptakan, memang aplikasinya dari bank. Iya, iya. Dan juga buat teman-teman yang di Zoom ya, tadi kembali lagi nanti kalau ada yang masih bingung, silakan tanya ya. Iya, silakan tanya masing-masing. Jangan tanya Pak Faisal sama Pak siapa tadi. Iya, tapi kita juga nanti kalau teman-teman di Zoom, teman-teman nanti ya, jadi ini kalau ada pertanyaan ya di kampung dulu ada di sini. Tapi memang filosofinya betul Pak dengan Pak Munajat. Ya, betul Pak Munajat. Filosofinya adalah ini hanya contoh saja, contoh penghitungan. Tapi contoh itu berpengaruh bagi kami. Oh gitu ya. Jadi kalau hitungan tadi 12 miliar itu, memang Ibu bilang kecil. Tapi kalau kena dengan head Aceh, lebih Bu, bisa 18, bisa 28. Betul. Jadi kawan jangan nanya, itu misalnya kok 12, ini kok 28. Iya, betul ya. Takutnya nanti mereka berpikirnya harusnya mereka tidak bayar sebesar itu ya. Oke, tapi prinsipnya boleh ke slide sebelumnya nggak? Boleh ke slide sebelumnya? Itu harga pemerintah yang dijual di pasaran. Boleh ke sebelumnya? Sebelum ini slide-nya, bisa. Oh ya. Oh ada like-nya ya. Nah ini nih Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu kalau tadi hanya contoh penghitungan, tapi pada prinsipnya kalau kita baca di Peraturan Menteri Keuangan yang nomor 220, dasar pengenaan pajaknya sebelum dikalikan 10% adalah 10/101 dikalikan selisih. Kalau di agen ya, harga jual eceran dan harga jual agen. Jadi kalau harga jual eceran adalah harga dari Pertamina tadi, yang kata Bapak sudah termasuk biaya transportasi gitu ya, dan biaya PPN dari Pertamina dan dari harga pokoknya gas LPG itu sendiri. Udah Bu, udah dengar Bu. Iya Pak. Iya. Itu harga yang Bapak dan Ibu bayarkan dari Pertamina dikurangi dengan harga jual Bapak dan Ibu ke pangkalan. Maaf Bu, bisa. Nah, ini kita karena Ibu sudah balik slide lagi ke belakang, itu ada 2 produk saya lihat di sini. Subsidi dengan non subsidi. Betul. Ya. Jadi subsidi kita langsung ke 3 kilo. Iya. Non subsidi kita di atas 3 kilo. Oh enggak, jadi di sini PMK 220 ini mengatur untuk LPG tertentu. Iya, maaf bro. Yang kami pahami di Suwana Migas itu yang subsidi itu tetap di bawah 12 kilo. Iya. Nah, 3 kilo. Begitu Pak Faisal. Ya, tertentu. Ya. Nah, tertentu. Jadi gini. Jadi nilai subsidi yang kita pakai sekarang itu untuk 3 kilo, Pak ya. Nah, 3 kilo. Jadi tarif yang di bawah ini kita tidak kenakan. Kalau saya pahami itu kita di 3 kilo tidak kita kenakan. Jadi gini Pak. Di 3 kilo itu ada bagian harga yang disubsidi, ada bagian harga yang tidak disubsidi. Enggak, kita baca pelucak ini aja Bu. Pelucak ini. Alur ini aja. Pelucak ini itu kan ada langsung bagian harga subsidi langsung dibayar oleh Pertamina, nilai subsidi langsung dikali 10%. Itu terjadi kali ini. Dah langsung ke kita buat faktur pajak dan itu. Yang bagian harga tidak subsidi itu dibayar pembeli. Kita enggak pernah. Kita kan di sini kita ambil yang subsidi, Bu. Nah, gini Pak, memang 3 kilo itu subsidi. Tapi dari harga 3 kilo taruhlah satu tabung tadi 25.000 dari Pertamina,
itu ada bagian harga, kalau saya pahami ada yang taruhlah misalnya 15.000 yang disubsidi dan 10.000 yang tidak disubsidi dari satu tabung itu 3 kilogram. Betul ya Pak Faisal ya? Coba mungkin Pak Faisal bisa pakai bahasa yang lebih mudah. Itu maksudnya mungkin tadi kan ditanya berapa unsur subsidinya. Kita kan nggak bisa jawab, kita nggak tahu. Jadi kan artinya ya itu yang sudah ditetapkan yang di atas. Jadi yang kita proses dari apa, yang kita tebus itu kita nggak tahu berapa yang subsidinya, ya kan? Tahu kita nilainya itu. Jadi saya rasa itu tutup buku. Ya nggak usah kita utak-atik. Sekarang proses dari agen ke pangkalan. Nah, itulah yang jadi proses sekarang. Dari pangkalan nanti waktu menyerahkan ke konsumen. Itu satu proses lagi. Kalau menurut pikiran saya, apa salah nggak tahu. Cuma angkanya jangan pakai angka yang diasumsi. Itu masalah. Oh itu masalah angkanya. Biar kami dapat langsung. Ini coba mungkin Pak Julius karena sering ikut di sana. Ya, disengat Pak. Oke. Terima kasih Bu. Jadi mungkin Agak dekat kayaknya. Oh, Ya, terima kasih Bu. Jadi mungkin di sini kami mungkin agak bingungnya karena tadi ada penjelasan tentang dasar pengenaan pajak. Terus ada PPN. Jadi sebenarnya dasar pengenaan pajak ada tadi di tingkat Pertamina, ada di tingkat agen, ada di tingkat pangkalan. Nah, kemudian PPN juga ada di tingkat Pertamina, ada di tingkat agen, ada di tingkat pangkalan. Selama ini berarti sebelum ketentuan PMK 220, berarti yang di Pertamina ini kan sama kan Bu, tidak ada perlakuan yang berbeda. Yang berbeda adalah ditambahkan di agen. Agen pun selisih dengan hitungan dasarnya 12.750, berapa kami jual lepas ke pangkalan, itulah selisih itu dikali 10%, kena pajak. Ada DPP-nya dulu kan Bu, dasar pengenaan pajaknya. Baru secara simpelnya baru dikalikan 10% kena PPN. Di pangkalan juga, hal yang sama juga, menyalurkan juga dikenakan PPN. Dikalikan dengan jumlah kuota atau kapasitas dia selama 1 bulan. Kami pun itulah dibuat sebagai masa pelaporan pajaknya. Nah ini harus disetorkan, kan begitu pengertiannya Bu ya. Jadi mungkin itu yang mungkin karena ada dualisme angka tadi dijelaskan di sini Bu. Sebenarnya kalau angka kita ke Pertamina itu udah fix, udah tetap. Jadi head masing-masing di daerah itu berbeda-beda seperti Pak Ketua tadi sampaikan, karena jarak sama faktor Pemda setempat menentukan. Karena ada batasan 60 dan 60 km radiusnya. Memang seperti kami di Gayo Luwus juga itu, karena penyalurannya bisa lebih dari itu, dari tingkat pengisian, itu dikenakan dengan tarif yang berbeda juga harga eceran tertingginya. Jadi mungkin itu Bu yang perinciannya. Kalau secara hitungan nanti, berarti kami melaporkannya di hak kami adalah di pajak agen. Kalau pangkalan juga kan ada sosialisasinya mungkin Bu ya, untuk di pangkalan masing-masing. Mungkin itu Bu tambahannya. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Pak Julius. Mudah-mudahan lebih bisa dipahami ya oleh teman-teman. Kayaknya mungkin kalau yang menyampaikan orang di suananya langsung lebih masuk ya. Oh, artinya tidak ada kutipan ke pangkalan kan? Tidak Pangkalan tidak ada kutipan ke konsumen kan? Kembali lagi kan tadi bilang bingung kita. Jadi ibu baca agen semua karena kita ganti baterai dulu ya. kita untuk pangkalan ada kutipan. Oh iya Bapak dan Ibu silakan snacknya dicicipin. Kita ada overtime tidak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Masih ada materi teknis laporannya justru yang penting.
ini lebih Oke, Bapak dan Ibu. Ya, Diva, hitung-hitungannya sudah selesai. Kita coba kami sesuai dengan Pak. Ya, sesuai real fakturnya. Excelnya boleh di. Oh ini ya. Gini ya. Oh pakai masker. Nggak usah pakai, Ibu. Saya nggak usah pakai. Nggak usah pakai masker ya. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Udah lewat. Oke, sudah jelas ya. Oke, Bapak dan Ibu. Bang Aulia tadi mau menjelaskan. Mohon izin Bapak dan Ibu hadirin sekalian, mengingat kita masih menjaga protokol kesehatan, saya himbau kembali kepada Bapak dan Ibu untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan menggunakan hand sanitizer yang telah kami sediakan. Dan pada saat diskusi, mohon untuk tidak terlalu mengeluarkan suara yang berlebihan karena kasihan teman-teman kita yang mengikuti secara online ya, Bapak Ibu sekalian. Baiklah, materi akan kita lanjutkan. Ini karena faktor semangat. Jangan sampai dibubarkan ya. Ya, baik. Terima kasih. Materi akan kita lanjutkan kepada Saudara Aulia Hidayat, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi yang disampaikan oleh saudara kita Bang Dilman, ya saya coba untuk sedikit merefresh tadi kenapa dicontohnya 12750 Pak. Merefresh saja Pak. Jadi ketentuan ini di pusat itu dibahas antara Kementerian ESDM, kemudian Siswa Navigasi tingkat pusat, dan juga Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kenapa ada angka 12750? Angka 12750 itu muncul dari Permen ESDM tahun nomor 28 tahun 2008. Nah, di situ formulasi 12750 itu termasuk PPN dalamnya. Berarti kan kalau kita mau cari dasar pengenaan pajaknya 12750 dikali 100 dibagi 110 dapat 11.590. Seperti itu. Nah, ketika di tingkat agen itu seperti apa? Yaitu adalah selisih antara harga yang diserahkan ke pangkalan dengan harga yang diterima tadi sebelumnya ditebus ke Pertamina. Kalau berdasarkan Permen ESDM 28 itu kan 12750 tadi dapatnya. Ketika kita serahkan, katakanlah konteks A-nya berapa tadi? 15.500 Pak ya. Ini selisihnya berapa? Selisih angka itu kita kalikan dengan 10 bagi 101. Selisihnya kali 10 bagi 101. Tadi berapa Bapak? 15.500 kalau dikurang 1.500 dapat 3.915. Kemudian dikali atau dibagi? 15.500 dikurangi dengan 12.750. Enggak, ini pemahaman berdasarkan dari Permen SDM, Pak. Permen SDM yang dibahas di tingkat pusat. Kan Bapak tadi tebusnya termasuk PPN. Kalau tidak termasuk PPN 11.590. Ada PPN di dalamnya 10% dari 11.590. Kalau dijumlahkan 12.750. Nah, sekarang ketika kita menghitung dasar pengenaan pajaknya adalah dari angka head Bapak jual ke pangkalan berapa? 15.500. Betul, 15.500 dikurangi 12.750. Ya, DPP-nya 11.595 nih. 11.590 Pak ya. DPP-nya. Nah, kan di situ ada PPN 10%. Jadi 12.750 itu adalah angka plus PPN, Pak.
12.750 unsurnya di dalamnya adalah harga plus margin plus PPN. Itu ada di Permen SDM nomor 28 tahun 2008. Berarti 11.500 dikurang 12.750. Iya. 15.500 dikurang 12.750. Selisih 27,5. Ya, selisihnya berapa tadi Pak? 27,5 Pak ya? Nah, selisih itu kalikan 10 bagi 101. 272. Ya, 272 Pak ya. Itu dasar pengenaan pajak. PPN-nya berapa? Tarifnya kan 10%. 10% dikalikan angka itu Pak. Dikali 560 tabung. Berarti Ya. itu dapatnya 150. Tadi kan per tabung saya itu Pak. Masih itu per tabung. 272. Ya, itu dasar pengenaan pajaknya. PPN-nya 10%. Berarti kan 27 Pak ya. Ya, PPN-nya per tabung 27 Pak. Begitu Pak. Ya. Baru dari 27 kali 560 tabung per DO. Ya, begitu Pak. Itu ke pangkalan. Itu ke pangkalan. Ya. Untuk agen ke pangkalan. Iya lah, Nah, masuk untuk agen ke kita pangkalan. melakukan. Agen aja dulu, agen. Ya. Ya. Udah. Ya, nah di 27 itu dikalikan berapa tabung store kas negara. Nah, nanti di pangkalan hitungnya yaitu harga jual ke konsumen berapa dikurangi sama harga tadi dibeli 15.500 ya. Nah, dikalikan 10 bagi 101 dikalikan dengan jumlah tabung. Ya. Itu Pak. Ini nanti kalau akhir tahun ada kekurangan bayar nih Pak, minta maaf. Nanti Bapak boleh buka air masing-masing Pak. Apabila ada hitungan yang kurang jelas, karena waktu juga terbatas, nanti Bapak boleh menjumpai AR masing-masing untuk komunikasi, untuk menanyakan secara jelas, serta simulasi hitungan masing-masing kabupaten kota kan katanya beda-beda dari Pak ya. Nah itu bisa langsung ketemu AR masing-masing untuk kita diskusi lebih lanjut. Selisih pangkalan ke ini. Oke, selisih pangkalan ke konsumen. Harga jual akhirnya berapa Pak? 18.000. Kalau dengan contoh konteks tadi kan dikurangi sama 15.500. Ya. Nah, selisih harganya dikalikan 10 dibagi 101. Itu dapat DPP-nya, Pak. Kemudian dikalikan 10% untuk mendapatkan nilai PPN 1 tabung, Pak. Itu yang pangkalan bukan kalau dikali 10% Pak, bukan 10%, 101. Nah, itu 27 itu. Salah itu. Itu agen Pak tadi Pak. Agen. Iya, hasil pengurangannya. Hitungan pangkalan konsumen yang mana? Belum ada. Pak. Belum ada Pak. Belum ada. Pak, ditampilkan di sebelahnya coba. Siap, makasih ya. 18.000, bawahnya itu berarti 15.500. Dari 12 15.500. Oke, selisihnya berapa? Sudah? Oke. Mas kalikan 10 bagi 101. 10 bagi 101. Oke. Kalikan 10%. Ya. Itu Pak dapatnya Pak. Kan apa 25 Pak ya? Tapi Bapak dan Ibu ini bukan angka mutlak ya. Mohon disampaikan ke teman-teman ini adalah contoh. Ya. Ini pedoman penghitungan. Nanti berapa hitungan aktualnya itu tergantung dari harga aktual di lapangan ya. Nah, beda-beda daerah tadi beda-beda kondisinya. Ya, tinggal disesuaikan saja. Ya, mungkin itu selanjutnya gimana Bu? Boleh ya? Kita lanjut sedikit ya Bapak dan Ibu. Ya, Pak Jadi coba Reman. Oke. Slide selanjutnya boleh Bang Ika? Ya. Ya, nanti untuk yang Sabang, di sini ada yang menyerahkan ke Sabang. Ya, Bapak nanti ada mekanisme endorsement. Jadi ini termasuk juga penyerahan yang dibebaskan. Nanti konsultasi dengan Bang Aulia ya. Bang Aulia termasuk ya AR-nya ya. Itu ada beda perlakuan.
dibebaskan agen di sana tidak setor PPN, tapi ada fasilitas endorsement yang harus dijalankan dilaksanakan. Ya. Lagi zoom, lagi zoom di Kanwil. Berarti jawaban dari Masalah pertanyaan LPG 3 kilo. Oke, baik. Selanjutnya boleh slide berikutnya, Bapak dan Ibu. Sambil dipatik kuenya, minumnya ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini kayaknya nggak usah saya jelasin lagi ya, tadi sudah kita bahas. Ini contoh, selanjutnya saja. Selanjutnya saja. Oke, nah Bapak dan Ibu, bagaimana Bapak dan Ibu juga wajib selain Oke, Bapak dan Ibu, untuk menyetorkan PPN, Bapak dan Ibu harus membuat faktur. Sama seperti yang dilakukan oleh Pertamina, mereka membuat faktur. Nah, Bapak dan Ibu juga membuat faktur yang akan diserahkan untuk siapa? Pangkalan. Gitu ya, nanti cara pembuatan fakturnya akan dijelaskan oleh Bang Ilman. Nah, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, faktur pajak ini kami paham bahwa Bapak dan Ibu baterainya harus diganti. Kami paham bahwa cek fakturnya yang ya, kami paham bahwa Bapak dan Ibu punya agen-agen yang memang sudah tetap, dan Bapak dan Ibu boleh menggunakan mekanisme faktur pajak gabungan. Artinya, taruhlah misalnya saya kasih simulasi Pak Yulius menyerahkan tapi bisa satu faktur yang Bapak buat di akhir bulan. Jadi dari hasil pencatatan penjualan penyaluran, saya pakai bahasa Pak Faisal, dari catatan penyaluran ke pangkalan A di bulan Januari, misalnya tanggal 10, tanggal 20, dan tanggal 29 Januari. Itu Bapak ada pencatatannya, Bapak masukkan dalam satu faktur. Walaupun dilakukan penyerahan di tanggal-tanggal yang berbeda. Asal syaratnya faktur pajak gabungan untuk satu pangkalan dalam satu bulan, dalam satu masa. Supaya memudahkan administrasi. Jadi kalau Bapak atau Ibu punya 10 pangkalan, cukup membuat 10 faktur. Oke, paham ya? Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Saya jelaskan pelan-pelan. Alhamdulillah ya. Apalagi banyak ternyata. Ya, dan ini dilakukan secara elektronik, Bapak dan Ibu. Nanti akan dijelaskan oleh Bang Ilman, paperless. Ya, tidak menggunakan kertas lagi. Kemarin di kampung ya Pak. Di print juga boleh sih Pak. Di print juga boleh. Tapi kembali lagi Bapak dan Ibu, karena seluruh agen sudah PKP infonya ya Pak Faisal ya. Jadi memang ini agar dipahami oleh teman-teman agen terlebih dahulu. Nah kalau untuk pangkalan, kalau memang penyerahannya sudah di atas 4,8 miliar, dia wajib. Tapi kalau memang masih di bawah 4,8 miliar, dia belum wajib. Seperti itu untuk pangkalan. Tapi kalau memang dia memilih, boleh gitu ya, boleh. Boleh lanjut. Oke. Boleh lanjut slide-nya. Nah ini faktur pajak memuat apa saja, nanti akan dijelaskan oleh Bang Ilman. Ini nggak usah dihafal,
nanti ada isiannya, tapi ini yang harus Bapak dan Ibu persiapkan pada saat nanti menginput faktur pajak elektronik, faktur, gitu ya. Oke, selanjutnya, ini tidak usah, selanjutnya, tidak usah. Nah, ini Bapak dan Ibu, mau tanya dari gas LPG yang Bapak Ibu serahkan ke pihak pangkalan, ada nggak yang dikembalikan ke Pertamina? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada ini saya skip saja. Jadi dari gas LPG yang Bapak dan Ibu terima dari Pertamina, kemudian Bapak dan Ibu serahkan ke pangkalan, ada nggak yang nggak, misalnya gini, terima dari Pertamina 10, tapi Bapak hanya serahkan 8, yang 2 dikembalikan lagi ke Pertamina. Ada. Karena gagal. Bukan dikembalikan, namun diterima sama Pertamina. Karena bocor. Oh, oke. Tidak ada, Bu. Tidak ada dikembalikan. Tidak ada dikembalikan. Bocor itu tanggungan lagi. Tanggungan lagi itu. Oh ya, berarti ini nggak usah kita bahas. Ya. Nanti bingung. Oke. Kemana nggak dibahas, Bu? Kemana nggak dibahas? Karena saya udah ada catatan di sini, kan, untuk pertanyaan juga. Nanti kan suatu saat pajak minta berapa alokasi kalian dari Pertamina? Kenapa nggak sesuai dengan pangkalan? Padahal di sana ada kebocoran dalam setahun 1.000 tabung umpamanya. Kita wajib aja. Padahal kita jangankan untung dengan modal udah habis di situ. PPN yang bocor tadi nggak usah Bapak. Jadi Iya. PPN-nya nggak Bapak bayar. Tapi gini Bu, waktu nanti dicocokkan, kan ada aja mungkin audit. Dicocokkan nanti kan. Seperti orang pajak juga, kayak yang dengan kita bayar bulan pertama, bulan di tahun tidak cukup, kurang bayar. Minta, kami juga itu ada dicocokkan nanti satu saat dengan sistem tadi mana. Kami dapat alokasi 10.000, tapi kami salurkan ke pangkalan cuma 8.000. 2.000 lagi bocor. Tapi kewajiban kami untuk pajak. Nah kalau ibu ngomong kayak gini, ya kan kami dengar hanya yang ada di sini aja, oke gitu. Tapi dia minta mana pernyataannya, ada nggak? Pertamina enggak terima gitu enggak, Bu? Seperti nama-nama Gitu enggak terima Pertamina gitunya. Terus kali sorry, Bapak dan Ibu kembalikannya dengan Iya, buang gitu aja, Bu. buang. Heeh. Biar bocor gitu aja udah. Oh, tidak dikembalikan ke Pertamina. Enggak ada gitu. Tidak dikembalikan. Enggak dikembalikan. Dikembalikan itu. Tapi tidak diserahkan ke pangkalan kan? Enggak bisa serahkan. Kalau kami serahkan ke pangkalan, bisa aja musibahnya kalau ada apa-apa bocor kebakaran orang siapa tanggung lagi. Ya kan? Saya melihatnya begini Bapak dan Ibu, karena di sini dasar pengenaan PPN-nya adalah jumlah yang Bapak dan Ibu serahkan ke pangkalan, makanya itu tidak akan berpengaruh ke PPN yang Bapak dan Ibu setorkan. Tapi memang kalau secara pembukuan tentunya Bapak dan Ibu rugi ya. Kalau yang ke pangkalan memang tidak berpengaruh ya, karena pangkalan kan menerima berapa dia bayar, berapa dia menerima. Nanti kami yang kami bayar itu dari Pertamina ke agen, karena kita masukkan. Gini Bu, ini nanti kan gini, bukan masalah itu, ketidakcocokan pajak ke pangkalan dengan PPh badan kita Bu. Di akhir tahun PPh badan kita, kok kita laporkan omset kita sekian, sedangkan yang kita tebus oleh di Pertamina sekian. Umpamanya, ya kan, 15.000 tabung. Nyatanya yang kita omset kita yang kita berlakukan itu tetap 10.000 tabung. Ini kuncinya. Iya. Jadi kita dapat nanti Pak Aulia langsung meriksa kita. Ya Pak Aulia. Kemana tabung ini? Saya nggak mau tiap lagi ditelepon sama Pak Aulia. Waktu kita buktikan tabung bocor, kita simpan tahun kan? Itu kuncinya Bu. Iya, nanti Pak Aulia yang menjelaskan ya. Iya, nanti akan dijelaskan Pak Aulia.
Tapi memang itulah butuh komunikasi yang intens Pak antara wajib pajak dan petugas pajak gitu ya. Jadi apabila memang ada hak dari wajib pajak juga untuk memberikan keterangan, ada kewajiban juga dari pihak Pak Aulia untuk meminta keterangan. Jadi mekanisme seperti itu yang alhamdulillah ya ini teman-teman bisa ketemu mungkin yang dibimbing oleh Pak Aulia. Tapi memang tujuan dari kami bukanlah mengintimidasi, bukan ya, tapi ketika membangun pemahaman yang sama sehingga ada jalan tengah, ada solusi. Tapi tentunya saja ada dokumentasi pembuktian yang nanti akan disampaikan oleh Pak Aulia. Ya, kita boleh ya lanjut dulu. Lanjut. Oke, ini nota retur tidak usah disampaikan. Oke, ini kayaknya baterainya habis. Jam istirahat. Nanti minta ya. Kalau lagi diminta. Saya pakai ini aja kali ya. Ini kayaknya yang ke Zoom. Oh, udah ke Zoom. Kedengaran tapi kecil. Ibu agak dekat sini. Oh iya. Iya, ini kedengaran? Kedengaran ya. Saya khawatirnya teman-teman Zoom enggak. Dengar Bu. Nah, ini slide saya yang terakhir. Jadi Bapak dan Ibu, tadi ada aturan bahwa dasar pengenaan pajak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Jadi maksud saya begini Bapak dan Ibu, kami paham bahwa ada harga eceran tertinggi. Ada juga ada hubungan istimewa. Misalnya tidak menutup minat Bapak dan Ibu yang agen, yang juga saudara atau keluarga. Nah, sebaiknya harga yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah harga jual real gitu. Artinya apa? Pihak kantor pajak apabila Bapak dan Ibu menjual, taruhlah menjual di bawah harga, kalau di atas nggak ada masalah ya karena PPN-nya besar gitu. Kalau menjual di bawah harga eceran HET yang mungkin sudah ditetapkan oleh Bupati, sudah ditetapkan oleh Gubernur, nah dan pangkalan tersebut memiliki hubungan istimewa, nah itu akan pihak otoritas dari DJP juga berhak untuk menentukan harga yang wajar. Dalam hal ini adalah HET, jika itu memang harga yang wajar. Itu sih yang mau kami sampaikan dari slide ini. Tapi itu tidak mungkin terjadi. 10 tahun. Oh iya, nggak pernah terjadi ya? Bukan pernah terjadi, karena sekarang pembayarannya dengan sistem wajib 15.500 per tabung. Oh. Ya, kan? Jadi kalau nggak begitu kan cashless itu tak diterima. Masalah bayar cash itu kita tinggal hitung tabungnya berapa. Jadi bukan bayar cash and carry, kok cash and carry udah lah ada cashbacknya gitu kan. Iya. Kalau untuk saudara lebih mahal. Iya. Oke, kayaknya itu adalah akhir dari slide saya. Selanjutnya nanti Bang Ilman akan menyampaikan teknis pembuatan faktur dan pelaporan PPN-nya. Ya, silakan. Biar kami bayar pajak pun senang. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sebelum kita melanjutkan materi kita selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk dapat mengisi daftar hadir beserta survei pada link yang telah kami sediakan. Dan perlu kami informasikan juga kepada Bapak Ibu yang mengikuti acara sosialisasi ini via online, dapat menanyakan pertanyaan melalui kolom chat. Nanti yang nantinya akan dijawab oleh pemateri.
biasa tua. Nah, yang ini Bapak Ibu untuk dapat mengisi daftar hadir beserta survei melalui bit.ly/survei PMK 220. Di absen ada email. Mungkin sembari mengisi absensi dan survei, dapat materi yang kita lanjutkan kepada Saudara Ilman Akbar, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan ini bagian yang paling mudah ya, bagian teknis tentang faktor. Karena tadi perselisihan, perbedaan pendapat ya, untuk menyamakan sudah selesai. Faktur pajak ini dibuat sebagai upaya untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam proses pelaporan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menertibkan administrasi untuk memenuhi segala hak maupun kewajiban Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mencoba menarasikan ya jauh-jauh ke belakang gitu kan, bahkan sejak reformasi, di masa-masa reformasi Orde Baru dan sebagainya, Indonesia sudah mulai menerapkan Asian Free Trade, adanya perdagangan bebas yang menciptakan, yang akhirnya menciptakan tanpa adanya batasan antara satu negara dengan negara lain. Ditambah lagi saat ini di masa pandemi ini kemudian kita diajarkan untuk bisa memanfaatkan teknologi sedemikian rupa sehingga bisa mendukung hidup dan kehidupan kita. Dalam bidang pendidikan misalnya, kita kemudian diminta untuk bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada tanpa harus menghilangkan kebutuhan kita di bidang pendidikan melalui Zoom, Google Meeting dan seterusnya. Bahkan dalam agenda rapat seperti saat ini, gitu, pelatihan dan seterusnya. Termasuk di bidang perpajakan, kita mencoba untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada, gitu, agar sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk khusus masalah pajak pertambahan nilai, ada satu instrumen, satu tools yang namanya faktur pajak. Ini sebenarnya sudah berlaku dari lama, kemudian terus dikembangkan. Yang terakhir e-faktur 3.0 namanya. Boleh dilanjutkan? Ini bentuk diagram ya, karena tadi di awal ternyata banyak agen atau bahkan sudah seluruhnya agen itu sudah berstatus sebagai TKP, pengusaha kena pajak. Tetapi untuk agen-agen yang bisa jadi ternyata belum status sebagai pengusaha kena pajak, maka ajukan dulu, daftarkan dulu usahanya agar digolongkan sebagai pengusaha kena pajak. Karena untuk wajib-pajak yang belum berstatus sebagai pengusaha kena pajak itu tidak bisa untuk menerbitkan faktur pajak, apalagi memotong, memungut, dan membayarkannya. Jadi sebenarnya Bapak-Bapak secara umum sudah selesai pada tahapan ini, sudah berstatus sebagai faktur.
sudah buat faktur juga. Baik, boleh dilanjutkan. Nah, di Aceh Besar itu ada satu yang baru terdaftar sebagai pengusaha kena pajak di November 2020. Itu belum menerbitkan faktur meskipun sudah ada transaksi. Jadi ini sengaja kita tampilkan, mudah-mudahan bisa sedikit membantu lah, sudah ada gambaran di awal. Nah, untuk bisa membuat faktur yang perlu dipahami adalah Bapak Ibu harus punya nomor seri faktur dulu. Ya, nomor seri faktur itu bisa diakses, bisa diminta melalui e-faktur.pajak.id. Kalau ternyata jaringan sedang mengalami masalah, kendala, Bapak Ibu bisa minta nomor seri faktur itu menggunakan formulir. Itu ada kita sediakan. Silakan isikan ingin berapa banyak jumlah fakturnya dalam 1 tahun. Kemudian disampaikan ke PPT, ke bagian pelayanan secara manual. Boleh dilanjutkan? Kita akan coba beralih langsung ke teknis pembuatan faktur. Untuk Bapak yang sudah terbiasa, kita coba refresh kembali. Jadi setelah tampilan awalnya, ketika kita membuka aplikasi faktur adalah seperti ini. Nanti akan ada notifikasi database, ini yang local database Bapak Ibu. Pilih local database, lanjut, kemudian isikan username dan password. Username ini Bapak Ibu sendiri yang menentukan ketika melakukan registrasi pertama kali, ketika aktivasi sertifikat digital. Kemudian nanti akan diinstalkan aplikasinya. Nah, ketika install itu Bapak Ibu yang menentukan sendiri username yang digunakan apa, password yang digunakan itu apa juga. Dia boleh bebas. Jadi, untuk jenis password sebenarnya ada 3 Bapak Ibu. Ada 3. Yang pertama namanya password Enova. Itu yang dikirimkan ke email. Umumnya password Enova itu kombinasi antara huruf dan angka. Dia dikirimkan ke email. Yang kedua itu passphrase. Passphrase itu Bapak Ibu juga yang menentukan ketika melakukan aktivasi sertifikat elektronik atau sertifikat digital. Kemudian yang ketiga ini password aplikasi ini. Khusus untuk password aplikasi yang ketiga ini, Bapak Ibu boleh merujuk atau sama dengan passphrase atau sama dengan password Enova, silakan. Itu dibebaskan. Yang perlu dicatat adalah diingat, karena kalau ternyata akan tidak bisa login atau lupa passwordnya, maka kita harus melakukan reset password dan itu butuh waktu yang cukup lama. Baik, silakan lanjut. Ini saya tunjukkan dengan kondisi pertama kali Bapak Ibu ya, maksudnya pertama kali membuat faktur. Setelah berhasil login, Bapak Ibu silakan memulai dengan menginput referensi. Jadi silakan menginput referensi. Referensi yang pertama, referensi laman transaksi. Kemudian ada referensi nomor faktur. Referensi laman transaksi ini difungsikan untuk memudahkan Bapak Ibu ketika nantinya membuat faktur pajak. Gitu. Lanjut. Laman transaksi, ada administrasi laman transaksi. Kami silakan diinput secara lengkap laman transaksinya siapa saja gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya tadi ada berapa? 49 Pak ya? Iya, 47. Ada 47 pangkalan. Maka Bapak terlebih dahulu bisa menginput laman transaksinya di sini referensi laman transaksinya. Tapi UT ini kan ada NPWP dia. Berarti pemiliknya. Iya Pak. Iya, NPWP pemiliknya. Kecuali UT yang memang punya NPWP sendiri Pak ya. Iya. Jadi namanya sebenarnya dia tergantung dari nama di NPWP-nya itu Pak. Di kartu NPWP. Kalau ternyata UD punya NPWP sendiri, berarti merujuk ke nama di NPWP itu, merujuk ke nama UD. Tapi kalau ternyata UD-nya tidak punya NPWP, gunakan nama pemiliknya Pak. Kalaupun ternyata pemiliknya sama sekali tidak punya NPWP juga, maka Bapak Ibu silakan mengisi NPWP-nya 0 semua. Bisa isikan terlebih dahulu 0 semua. Nanti ketika membuat faktur akan diminta NIK Pak, nomor KTP. Jadi
Kalaupun NPWP tidak ada, sediakan NIK-nya, nomor induk KTP, nomor induk kependudukannya. Itu nanti akan di-input ketika Bapak Ibu akan membuat faktur pajak. Jadi silakan diisi lengkap. Itu belum pernah coba. Silakan diisi lengkap, kemudian disimpan. Setelah referensi lawan transaksi ini terisi seterusnya secara lengkap, baru Bapak bisa mulai mengisi ke referensi nomor faktur. Jadi di awal tadi kan kita minta nomor seri faktur dulu tuh Pak, di e-faktur. Kemudian nomor seri faktur itu direkam di aplikasi ini. Jadi silakan dimasukkan berapa nomor faktur awalnya, nomor seri faktur awalnya, kemudian nomor seri faktur akhirnya berapa. Pastikan angka-angka yang dituliskan itu sama dengan yang diberikan oleh kantor. Nanti setiap hasil rekaman akan muncul di daftar referensinya. Itu mintanya tunggu habis atau bisa di tengah jalan? Bisa di tengah jalan Pak. Bisa nambah terus. Bisa Pak. Yang penting dia pembuatan faktur tidak bisa mundur ke belakang Pak. Untuk permintaan nomor seri faktur di bulan ini, berarti mulai bisa digunakan di bulan ini. Kalau misalnya bulan depan ya, Februari, Bapak baru meminta nomor seri faktur di bulan Februari, maka Bapak tidak bisa membuat faktur untuk bulan Januari, Pak. Jadi kalau dari kami sih menyarankan minta nomor seri faktur dalam jumlah yang cukup banyak di awal tahun dari Januari, nanti ketika kurang itu bisa diminta. Dan kalau setelah lewat akhir tahun ternyata masih ada nomor seri faktur yang tidak digunakan, itu dikembalikan. Yang dikembalikan itu per bulan atau per tahun? Per tahun. Bisa di akhir tahun. Jadi masuk Januari 2022 nanti yang ada sisa lebihnya silakan dikembalikan. Fungsinya agar pembuatan nomor seri faktur di aplikasi faktur pajak itu bisa secara otomatis nomornya. Kalau tidak, nomor faktur yang masih tersisa itu akan ikut. Jadi kembalikan dulu, maka aplikasi akan membaca nomor seri faktur yang baru di tahun 2021 misalnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan membuat faktur pajak. Untuk Bapak Ibu yang ada online, kecepatan nggak saya ngomongnya? Enggak ya? Baik, untuk yang faktur yang boleh Bapak mungkin bisa buka jelas yang jelas untuk kawan-kawan di sana. Biar tahu mukanya. Lebih jelas ya. Sekarang kita lanjut ke proses pembuatan faktur pajak. Jadi nomor seri sudah direkam, referensi lawan transaksi sudah direkam. Yang ketiga kita langsung masuk ke pembuatan faktur pajak. Kita memulainya dari menu faktur, kemudian pilih faktur pajak keluaran dan administrasi faktur. Tampilan jendela yang pertama kali muncul adalah seperti ini Bapak Ibu. Kemudian pilih rekam faktur, baru yang tampilan berikutnya yang kalian pilih. Nah, klik lagi Bu. Nah, tadi yang perlu diperhatikan adalah ketika sudah muncul tampilan jendela yang paling kiri tadi, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah detail rekanannya Bapak Ibu. Jadi itu yang akan menentukan siapa sebenarnya lawan transaksi Bapak Ibu sekalian. Apakah bendahara pemerintah, bendahara selain bendahara pemerintah, ataukah PPN yang dipungut sendiri, atau tadi untuk Bapak yang melakukan transaksi di kawasan Sabang, untuk faktur pajak yang dibebaskan ada juga nomornya sendiri, ada yang nomor 7, nomor 8. Dia tergantung dari transaksinya. Jadi diperhatikan, karena dia akan mempengaruhi siapa yang nantinya akan membayar PPN-nya, Pak. Gitu. Faktur pajaknya dibuat ya? Ya, itu Bapak. Walaupun dibebaskan. Lanjut. Nah, tadi kan setelah dilanjutkan, tampilan berikutnya dia akan meminta lawan transaksinya, Pak. Lawan transaksi. Itulah kenapa di awal kami menyarankan untuk merekam dulu lawan transaksinya siapa. Karena ini kejadian yang repetisi, mengulang terus, jadi direkam dulu. Kemudian Bapak Ibu tinggal memunculkan di tombol cari ini. Jadi semua daftar tekanannya itu sudah muncul.
Bisa sih sebenarnya, tidak perlu rekaman transaksi jadwal bisa, tapi Bapak Ibu konsekuensinya harus merekam setiap kali ingin membuat faktur pajak. Silakan dipilih, kemudian lanjut. Nah, sekarang kita beralih ke kegiatannya apa. Jadi silakan merekam transaksinya itu berupa apa. Kalau dia berupa kegiatan yang terus berulang, bisa juga Bapak rekam di referensi. Nanti ada referensi penyerahannya apa saja gitu. Namanya, katakanlah hanya penyerahan tabung gas LPG, berapa jumlahnya gitu. Nah, itu diisi di nama kegiatannya. Di bagian nama kegiatannya, boleh lanjut. Ini saya misalkan penyerahan gas LPG gitu kan. Kemudian harga satuannya saya misalkan 14.000. Ini hanya misalkan Pak ya. Karena tadi kita sudah selesai persoalan DPP dan sebagainya. Harga satuannya 14.000, kemudian jumlah barang yang diserahkan. Saya misalkan 5.000 diserahkan ke pangkalan gitu. Dari agen di pangkalan dengan jumlah 5.000, maka totalnya 70 juta. Gitu. Nah, baru di sini ada namanya DPP Pak, dasar pengenaan pajak yang tadi kita bahas, maka ini bisa diedit, bisa dirubah secara manual. Jadi setelah Bapak Ibu punya hitungan sendiri, silakan dirubah berapa DPP-nya, maka PPN-nya akan menghitung langsung sebesar 10%. Begitu. Nah, disimpan. Lanjut. Nah, setelah berhasil disimpan, maka draft atau konsep faktur pajak awal itu muncul di tampilan awal kita. Tetapi dengan statusnya belum approve. Jadi kalau ada di bawah F5 terbaru ada muncul statusnya belum approve. Itu masih berupa draft, masih berupa konsep. Yang harus Bapak Ibu lakukan agar fix, agar menjadi faktur pajak, maka diklik upload Pak. Jadi diklik upload, kemudian yes, maka dia akan berubah menjadi siap approve namanya. Jadi pertama belum approve, yang kedua siap approve, baru Bapak Ibu lanjut ke manajemen upload, tekan upload, baru dia akan berubah menjadi approval sukses. Jadi faktur pajak dikatakan sudah selesai prosesnya ketika statusnya berubah menjadi approval sukses. Tetapi kalau misalnya baru belum approve atau siap approve itu belum selesai. Dia belum menjadi faktur pajak, masih berupa draft atau konsep. Baik, lanjut. Nah, ini tampilan faktur pajak yang sudah selesai. Ini contoh. Dia menjadi sah ketika sudah ada barcode-nya di sisi kanan paling bawah. Dan Bapak Ibu tidak perlu melakukan tanda tangan di sisi sebelah kiri atau stempel, tidak perlu gitu. Jadi barcode ini sudah menjadi pengganti legalitas dari tanda tangan yang biasanya Bapak Ibu berikan gitu, dalam setiap dokumen-dokumen. Tidak perlu dilampirkan materai juga. Jadi ini sudah sah. Nanti kita bisa telusuri setiap nomor seri faktur yang terbit, kegiatannya apa, rekanannya siapa, jumlah transaksinya berapa gitu. Bahkan untuk beberapa jenis HP, kalau saya coba kasih contoh mungkin kayak iPhone, ketika kita coba scan barcode ini, kita langsung tahu nih transaksinya transaksi apa aja gitu. Kami sarankan untuk faktur pajak jangan ngedit barcode-nya Pak ya. Jangan mengedit barcode-nya. Jadi bukan tidak dibuat di faktur pajak, tapi buat di PDF sendiri, kemudian di copy paste barcode-nya itu jangan. Karena tadi saya katakan, barcode ini dia menyimpan data di atasnya, menyimpan data di seluruhnya. Jadi kalau Bapak ingin ngecek sekali-sekali, untuk setiap faktur pajak yang berhasil Bapak Ibu buat, coba pakai kamera iPhone kan, arahkan ke barcode, kita nanti akan muncul tuh transaksinya apa, NPWP-nya berapa, jumlah barangnya apa, akan muncul. Jadi ini bukan sekedar barcode formalitas saja bukan, tapi memang dia menyimpan informasi di dalam faktur pajak. Baik. Nah, setelah membuat faktur, kita ke pelaporannya Pak. Kalau dulu, jadi sebelum e-faktur 3.0, setelah buat faktur kita harus buat CSV dulu kan ya. Buat CSV, kemudian kita upload ke DJP online. Nah, sejak e-faktur 3.0, mekanisme pelaporannya berubah. Jadi melalui web e-faktur.pajak.go.id. Saya ulangi, untuk
sejak e-faktur 3.0, mekanisme pelaporannya melalui web e-faktur.pajak.go.id. Fungsi aplikasi e-faktur hanya sebatas digunakan untuk pembuatan faktur pajak keluaran atau menerima faktur pajak masukan. Sebatas itu, Pak. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat CSV SPT atau bahkan membuat ngeprint PDF induknya, itu tidak perlu. Jadi Bapak Ibu langsung akses web e-faktur.pajak.go.id gitu. Lanjut. Karena dia base-nya online, menggunakan jaringan online, terus Bapak Ibu browsing yang menggunakan browser baik itu Chrome, Mozilla, kami menyarankan di antara dua itu ya, Mozilla atau Chrome. Kalau Opera, Internet Explorer kami belum terbiasa untuk itu. Jadi terutama Mozilla atau Chrome itu di-upload dulu, ditanamkan dulu sertifikat ke browser yang Bapak Ibu gunakan. Setelah sertifikat itu semacam hak akses, Bapak Ibu. Jadi situs web e-faktur tadi baru bisa diakses ketika sudah ada sertifikat yang ditanamkan di browser. Lanjut. Nah, dia menjadi berhasil penanaman sertifikat itu dikatakan berhasil ketika Bapak Ibu mengakses web e-faktur.pajak.go.id. Home-nya, tampilan muka awal yang muncul itu seperti ini. Jadi langsung muncul NPWP perusahaan Bapak Ibu gitu. Jadi dia dikatakan proses penanamannya berhasil kalau ketika diakses langsung muncul username-nya, langsung muncul nama perusahaan Bapak Ibu. Yang perlu Bapak Ibu lakukan berikutnya adalah hanya tinggal menginput password Enova-nya. Jadi saya katakan ada 3 jenis password yang digunakan untuk akses baik itu e-faktur maupun web e-faktur itu menggunakan password Enova. Ada di email, ya biasanya terdiri kombinasi huruf dan angka. Baik, lanjut. Tampilan awalnya, tampil jendela mukanya seperti ini pertama kali. Kemudian pilih administrasi lah ya, klik administrasi SPT, kemudian monitoring. Nah, di sisi sebelah kiri, agak ke kiri itu silakan posting SPT. Posting SPT, pilih tahun, kemudian pilih bulan. Pembetulan itu ketika Bapak Ibu sudah pernah melakukan pelaporan SPT untuk pertama kali. Jadi pertama itu statusnya normal, kalau mau dibetulkan itu pembetulan pertama. Pembetulan ini pun baru bisa dilakukan kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah melaporkan yang sebelumnya menggunakan web e-faktur. Kalau misalnya Bapak Ibu ternyata untuk bulan ini mau membetulkan SPT masa PPN tahun lalu, tahun 2020 di bulan Januari misalnya. Nah, karena dulu itu belum menggunakan web e-faktur, maka pembetulannya Bapak Ibu masih menggunakan CSV. Gitu. Ya. Jadi karena ini baru bisa digunakan pembetulannya kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah lapor normal dengan menggunakan web e-faktur. Setelah dipilih, klik submit, Pak. Tapi tahun lalu kamu belum pernah nih Pak kan? Ya, baru Januari ini kan? Betul, Pak. Maka saya katakan kalau misalnya bulan karena dilihat tahun 2020. Karena dilihat bulan 9 tahun 2020. Jeli. Jadi kalau tahun lalu masih menggunakan aplikasi CSV itu Pak, pembetulannya menggunakan aplikasi yang lama dulu. Ini karena yang baru, gunakan yang baru. Lanjut di submit. Nah, Bapak Ibu tinggal mengisi lampiran, aja. Ini hanya contoh Bapak. Di sini saya ambil contoh kalau misalnya ternyata pangkalan menginginkan untuk dikumpulkan sebagai PKP, maka ada faktur pajak yang digunggung. Itu boleh dimasukkan. Nah, tugas Bapak Ibu hanya ini juga, selalu cuma sebulan sekali Pak. Sudah masuk di situ, kita putar juga gitu. Iya. Jadi tugas tadi kan kita sudah buat faktur pajak nih di awal tadi. Data yang sudah faktur pajak yang sudah Bapak Ibu buat tadi
itu langsung terekam datanya ke sini, langsung kebaca. Yang sudah upload ya? Ya, yang sudah upload. Itu dia masuk sebulan semua gitu? Langsung semua, Pak. Sekali klik? Langsung semua. 1 bulan itu. Dan satu-satu ya? Yang satu-satu, Pak. Nah, Bapak Ibu tinggal meyakinkan aja kalau misalnya ragu-ragu, coba meyakinkan apakah jumlah pajaknya itu sama. Ya, antara faktur pajak yang Bapak Ibu buat dengan yang akan dilaporkan itu sama. Karena proses konfirmasi itu perlu dilakukan karena siapa tahu ternyata faktur pajak yang Bapak Ibu buat itu belum selesai uploadnya, baru statusnya baru siap upload atau baru berupa draft atau konsep gitu. Baik, setelah angkanya sesuai, lanjut. Ini kalau misalnya masih ada pajak yang harus dibayarkan gitu. Jadi untuk faktur pajak kode 01 misalnya itu kan pemungut dan pembayarnya adalah wajib pajak sendiri, maka harus membayarkan dulu PPN-nya. Nah, Bapak Ibu, untuk PPN yang sudah dibayarkan, Bapak Ibu tinggal menginput NTPN-nya. Oh, perlu juga di situ. Ya, untuk PPN. Jadi kalau misalnya sudah dibayarkan, Pak ya, yang memang menjadi tanggung jawab atau kewajiban Bapak gitu. PPN-nya silakan di sini juga ya? Iya, masih di sini juga. Input aja NTPN-nya. Input aja TPN-nya, maka angkanya dia akan muncul sendiri, Pak. Saya bisa sekalian satu NTPN? Bisa, Pak. Itu semua faktur? Bisa. Bisa satu bulan, Pak ya. Satu bulan bisa. Tapi itu nanti harus sama semua PPN. Per faktur itu harus totalnya sama. Totalnya sama, Pak. Jadi secara otomatis dia akan membaca jumlahnya berapa, tanggal bayarnya kapan. Nah, kalau ternyata yang Bapak input itu NTPN bulan lain, jadi misalnya Bapak bayarnya bulan Januari, tetapi yang Bapak input justru transaksi di bulan Desember tahun lalu, itu dia nggak akan bisa, Pak. Waktu buat kode e-billing gimana? Untuk buat kode billing, Bapak bisa melalui kantor, bisa kita bantu, atau bisa buat sendiri, Pak, di DJP online. Terus waktu pajaknya persatuan gitu? Dia kalau buat billing nggak melihat faktur pajaknya, Pak. Langsung berapa total yang mau Bapak bayar. Oh, masa gitu ya. Masanya. Jadi katakanlah ada 5 transaksi yang mau Bapak bayarkan. Masing-masing transaksi nilainya 10. Tapi kan ada 50. Bapak boleh membuat billing 10 sebanyak 5 kali. Atau Bapak langsung membuat 50. Satu billing. Itu langsung dibayarkan. Ketika angkanya sudah sesuai, maka sudah selesai, sudah cocok gitu. Baik, kemudian lanjut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tinggal pilih pernyataan aja, Pak, yang sebelah kiri itu. Pilih pernyataan, lalu masukkan nama jenazahnya, nama jabatan, sama direkturnya. Nanti setelah pernyataan di checklist dicentang, baru klik submit. Tahap selanjutnya, nah ini kalau sudah selesai, Bapak Ibu kembali ke home, nanti akan muncul dia, Pak. Baru ada lapor. Iya, klik lapor. Di klik lapor, lanjut. Nah, dia kalau sudah selesai akan muncul lihat BPE, Pak. Yang paling sebelah kiri akan muncul lihat BPE, bukti penerimaan elektronik. Itu sebagai pengganti bukti penerimaan surat dalam bentuk fisik yang dulu kertasnya warna kuning atau merah jambu. Ya, sebenarnya untuk transaksi, untuk kegiatan pembuatan faktur pajak dan pelaporan sederhana seperti ini sebenarnya. Nah, kalau misalnya memang Bapak Ibu merasa kesulitan atau untuk Bapak Ibu yang kira-kira belum berstatus sebagai pengusaha pajak atau baru pertama kali berstatus sebagai pengusaha kena pajak, bisa kita bantu untuk kita pandu untuk membuat faktur pajak dan melaporkannya untuk pertama kali gitu. Kalaupun harus konsultasi sesering mungkin bisa datang ke kantor pajak atau di nomor yang sudah tersediakan oleh kantor pajak sendiri gitu. Silakan komunikasi melalui 2 jalur itu. Tentang dulu, Mbak, difoto dulu kita kan. Saya pikir itu untuk pembuatan faktur dan pelaporan. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Di sini saya cuma mau pertanyakan
Kalau antara Pertamina dengan agen itu tidak jadi permasalahan selama ini. Karena kita pun agen ada yang dikenakan PKP, ada non PKP karena kenapa tidak diberlakukan PKP agen itu di bawah 4,8. Sekarang yang saya pertanyakan untuk penerapan ke depan karena ada bahasa digunggung di situ. Antara agen dan pangkalan. Apakah instruksi ke depan untuk mengeluarkan faktur pajak untuk pangkalan itu diwajibkan ber-NPWP? Itu aja dulu. Itu satu. Yang kedua, kalaupun itu tidak diwajibkan bagi pangkalan keluarkan NPWP, maka apa bukti untuk digunggungkan bagi agen dalam pelaporan itu? Apa di kwitansi? Apa ada semacam yang dikeluarkan lagi yang diketahui oleh pangkalan? Karena di situ kita dikenakan tagih PPN agen ke pangkalan. Sedangkan pangkalan ke konsumen itu tidak kita terapkan PPN lagi. Itu aja dua permasalahan. Tolong ditanggapi. Terima kasih. Yang pertama, untuk agen itu tidak diperkenankan untuk menerapkan pajak digung untuk agen ke pangkalan. Tetapi kalau pangkalan itu boleh. Karena agen bukan bagian dari penerimaan eceran, bukan bagian dari penerimaan eceran. Jadi yang boleh dilakukan oleh agen adalah menerapkan faktor pajak gabungan tadi yang disebutkan Bu Desi. Jadi secara otomatis semua pangkalan wajib ber-NPWP. Kalau kita melihat ke undang-undang apa ya? Melihat ke undang-undang KUP-nya, dia menjadi harus atau wajib ber-NPWP ketika memenuhi syarat subjektif maupun objektif. Subjektifnya dia sudah ada secara fisik, secara entitas dia ada, tetapi kita lihat objektifnya Pak, kepemilikan penghasilannya. Jadi ketika ternyata pangkalan itu sudah beroperasi atau sudah memiliki penghasilan, maka bagi dia itu wajib untuk memiliki NPWP. Tapi selama ini memang ada yang pangkalan ber-NPWP, ada pangkalan tidak ber-NPWP. Jadi apakah itu kewajiban agen menginstruksikan semua pangkalan di bawah wewenang beliau? Apa ada salah satu dari perpajakan yang langsung terjun ke agen? Itu aja. Untuk saran ya Pak, kalau dari agennya sendiri Pak, itu tidak dibebankan kewajiban untuk mendorong pangkalan ber-NPWP. Itu tidak ada. Kewajiban, justru beban itu melekat ke kami dalam proses penelitian, dalam proses ekstensifikasi kepuasan basis data wajib pajak itu melekat ke kami. Jadi itulah kenapa kita meminta Bapak surat untuk permintaan daftar pangkalan agar kami memastikan apakah memang pangkalan itu sudah ber-NPWP atau tidak. Dalam hal ternyata pangkalan itu tidak ber-NPWP dan berdasarkan hasil penelitian terdapat sumber penghasilan, itu maka kami akan menyurati mereka untuk mendaftarkan diri agar diterbitkan NPWP. Bahkan dalam tindak lanjut berikutnya, kalau ternyata ditemukan dalam satu tahun penghasilannya di atas 1,8 miliar, maka kita akan mintakan mereka untuk dikukuhkan sebagai perusahaan PKP. Oke. Ini penerapannya mulai bulan berapa? Penerapan untuk peraturannya Pak. Peraturan TMK 2020 dari Januari 2022. Jadi berlaku mundur ya? Berlaku mundur ya? Sebenarnya gini Pak. Ya, berlaku mundur. Sebenarnya kalau di undang-undang itu berlakunya sejak dia ditetapkan Pak. Ya. Kemudian kalau hasil kita kemarin sosialisasi dengan kantor pusat, kalau mau menerapkan itu berlaku surut, dibolehkan merujuk ke PMK itu. Ya, oke. Kalau seandainya kita berlaku surut ke belakang,
ini kan ada pangkalan yang belum pakai NPWP. Bagaimana kita mau keluarkan faktur pajaknya? Faktur pajak masih dapat diterbitkan dengan membuat NPWP-nya 00 semua, Pak. 00 semua. Ya. Tetapi di bagian Mohon penjelasan maaf, Pak. Ya. Kayaknya kalau PMK 220 kan mulainya tahun ini, Pak. Keluar suratnya aja 28 Desember. Iya, Ya kan, jadi kita nggak usah mungkin yang ke belakang. Saya pikir. Iya. Kan. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang saya ulangi lagi, secara peraturan ini memang dimulai berlaku sejak dia diterbitkan. Tetapi ini bahasa dari kantor pusat, mau dikoreksi Bu ya. Hasil dari kantor pusat disebutkan bahwa PMK ini dapat digunakan. Jadi boleh. Tapi itu nanti nunggu secara legalnya Pak ya. Formal tertulisnya. Kalau ternyata peraturan ini tidak boleh digunakan ke belakang, kita akan dapat suratnya. Tetapi kalaupun boleh atau dapat, itu nanti kita beritahu juga ke Bapak sekalian gitu. Sementara peraturan ini berlaku sejak dia diterbitkan, Pak. Itu dulu poinnya. Yang ke belakang itu nanti Bu ya. Kita Iya. Ya, jadi gini Bapak dan Ibu, kami sebagai pihak Kanwil bukanlah pihak yang membuat keputusan atas regulasi. Nah, memang aturan ini berlaku semenjak 28 Desember 2020. Tapi itu aturan cara penghitungannya ya Pak, cara penghitungan DPP-nya. Nah, hanya kalau tadi aturan PPN yang kami jelaskan itu sudah berlaku semenjak tahun 84. Seperti itu. Nah, terkait dengan bagaimana pengaturan yang ke belakang, kami tidak bisa memberikan jawaban pada hari ini karena bukan di ranah kami selaku pembuat keputusan. Nanti akan diputuskan oleh teman-teman di kantor pusat. Nah, kalau Bapak dan Ibu punya usulan, masukan, nanti silakan sampaikan ke Diswana Pusat. Seperti itu. Nah, tugas kami di Kanwil hanyalah menyampaikan apa yang sudah diundangkan, kemudian juga mensosialisasikan, dan memang tujuan dari kami menyelenggarakan sosialisasi pada pagi ini adalah untuk bagaimana ke depannya Bapak dan Ibu melaksanakan kewajiban pembayaran PPN serta pelaporannya, seperti itu. Perkara yang ke belakang nanti akan kita informasikan lebih lanjut, cuman ada baiknya kita tidak usah berpikir dulu yang ke belakang, kami pun belum berpikir. Karena kami juga tidak akan bertindak apabila tidak ada penegasan aturan, seperti itu Bapak dan Ibu. Sekarang kita samakan satu visi, yuk mari kita sama-sama rapikan pembukuan, sama-sama kita laporkan, sama-sama kita setorkan. Nah, terkait yang pangkalan ya, Bang Ilman ya, terkait yang pangkalan itu, memang kami meminta data ke para agen untuk apa? Untuk kami himbau. Kalau mereka belum punya NPWP, kami himbau untuk punya NPWP. Kalau terkait kewajiban PPS, itu tergantung dengan omset mereka, Bapak dan Ibu. Seperti itu. Karena kalaupun misalnya dia sudah di atas 4,8 akan kami himbau untuk PKP. Namun kalau belum di atas 4,8 itu kami serahkan haknya. Haknya wajib pajak untuk memilih mereka mau jadi PKP atau belum menjadi PKP. Mungkin insya Allah bisa menjawab ya. Ya. Atau ada pertanyaan via Zoom mungkin bisa dijawab sama Bang Aulia. Ya, saya coba jawab pertanyaan via Zoom. Dari yang mana? Yang berlaku surut sudah dijawab tadi, kemudian yang bagaimana agen PSO yang jual barang non subsidi seperti bright gas yang diwajibkan Pertamina untuk agen PSO ikut menjual bright gas. Ini memang kejadian, Pak? Iya, Pak. Sekarang Pertamina mewajibkan agen non subsidi pangkalan. Wajib kejadiannya di pangkalan, Pak ya? Bukan di level agen. Ya. Kalau dilihat dari sifatnya itu bright gas itu kan bukan barang subsidi. Ya, jadi kan perlakuannya seperti mengikuti ketentuan umum PPN. Seperti itu jawabannya. Jadi tidak berlaku PMK 220 karena PMK 220 ini hanya mengatur LPG tertentu. Nah, dan bright gas bukan LPG tertentu. Ya.
kurang lebih bisa menjawab. Yang nanya siapa nih? Boleh diminta responnya nggak? PT Kanudi Ahmad Raseki. Ini screen nggak bisa Ya, tapi Bapak selaku penanggung jawab udah paham ya. Ya, jadi itu jawabannya karena dia inginkan LPG tertentu tidak berlaku PMK 220, jadi mengikuti ketentuan umum undang-undang PPN. Ya, wajib PKP. Ya, kalau dia udah PKP berarti wajib pungut PPN 10% dari harga jual. Oke, seperti itu. Pak. Nah, itu kalau ini, Pak. Tanya Brigade. Bapak bilang tadi tertangkap sama saya PPN 10% yang non subsidi itu dari harga jual. Iya kan?
kami beli sekarang 135.000. Ya. Itu udah PPN semua di Pertamina. Kemudian kami jual 140.000. Ini kita kan, Nah, ini barusan kita bikin itu masalah yang si Susi masalahnya. Jadi kan ditanya kerjanya, mesti dia Pak. Sedangkan yang kami jual 140, keuntungan kami di situ kota 5.000 per tabung. Kalau kami harus bayar lagi PPN 10% dari harga jual, berarti 140 dari 145.000 bayar 4.000, tidak 80.000. Ini Pak, terkait yang tadi karena dari singgung ya, saya bahas sedikit terkait yang non subsidi. Kan Bapak perlu 10%, kan sebelumnya Bapak punya faktur pajak masukan Pak dari Pertamina, silakan diperhitungkan Pak. Dikreditkan Pak. Silakan dikreditkan Pak di SPT-nya Pak. Masukan kalau ada Pak keluarannya. Ya, kalau ada faktur pajak masukan untuk yang ini khusus untuk yang non PSO. Ya, bright gas termasuk bright gas di dalamnya. Selisih juga ada Pak. Itu Pak, kurang lebih menjawab. Kemudian terkait dengan pertanyaan, izin bertanya Bapak Ibu, data pangkalan yang harus dikumpulkan untuk keperluan apa ya? Kami menerima surat untuk menyerahkan data pangkalan ya. Mungkin ada beberapa wajib pajak yang mendapat surat dari KPP tertentu untuk diminta data pangkalannya. Nah, sebenarnya tujuannya ini adalah untuk membantu Bapak Ibu nanti untuk mensosialisasikan ke pangkalan. Kan setelah ini Bapak Ibu akan mensosialisasikan ke pangkalan. Nah, kami dari KPP juga akan melakukan sosialisasi ke pangkalan. Jadi karena ingat jumlah pangkalan ini jumlahnya lebih banyak daripada jumlah agen, ya mungkin selain dari Bapak Ibu yang menjelaskan ke pangkalan terkait MK20 ini, kami juga akan melakukan approachment ke ke pangkalan terkait dengan PMK ini. Jadi seperti itu, kebutuhannya adalah untuk keperluan sosialisasi ini. Oke, kemudian masih ada pertanyaan lagi? Pak. Seharusnya kan minta, karena terkait dengan PMK 20, mungkin datanya yang diminta ya tahun terakhir lah, tidak dikaitkan dengan tahun sebelumnya, Pak. Pemahaman saya begitu. Ya. Mungkin ada. Ya. Baik, data pangkalan ini setiap tahun beda-beda Pak ya? Sekarang yang paling banyak beda karena sudah ada program Pertamina OVO, One Filling One Outlet, artinya satu desa satu pangkalan. Jadi dengan barang yang segini sama kuis, karena ini dibagi ke banyak-banyak. Ya, karena untuk menjangkau Tasik ke, jadi bertambah banyak memang pangkalan. Jauh sekali berbeda antara 2019 sama 2020 yang paling banyak kemarin. Langsung dibuat pangkalan, tambahan pangkalan. Baik, boleh terkait dengan data yang diminta. Kalau seandainya Bapak Ibu ingin memberikan data yang existing saja, silakan. Data yang selain itu sebenarnya untuk jadi informasi saja bagi kami Pak di KPP, seperti itu Pak. Selanjutnya pertanyaannya adalah Pasti pangkalan itu yang mengundurkan diri. Lu NPWP 000 ada perlakuan persentase berbeda dengan yang sudah ber-NPWP. Mohon penjelasan. Ya. Jadi Bapak Ibu, NPWP ini sebenarnya merupakan kewajiban bagi agen, bagi pemilik, bagi wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif dari sisi pangkalan atau dari sisi wajib pajak yang belum ber-NPWP. Maka dia ketika sudah ber-NPWP tapi belum punya NPWP, maka itu dari sisi BPH dia akan kena kewajiban yang lebih besar pajaknya. Ya. Dari sisi dari sisi wajib pajak. Tapi kalau dari sisi modal faktur NPWP 00 ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah faktur pajaknya dianggap tidak lengkap. Nah, itu bisa dilihat nanti di Undang-Undang PPN di pasal 13. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Kalau tidak ada NPWP, maka masukkan NIK-nya.
Nah, tapi kalau dibuat NPWP 00 faktur pajak yang tidak lengkap dan ketika dilakukan pemeriksaan, maka dianggap tidak diterbitkan faktur pajak, berlaku sanksi pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP. Itu dulunya 2% dari dasar penggunaan pajak. Tetapi kalau setelah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, itu 1% dari dasar penggunaan pajak, sanksinya itu. Ya, jadi kalau tidak ada NPWP, masukkan NIK-nya. Izin aturan terkait NPWP 00 yang belum terdaftar agar memudahkan informasi ke pangkalan. Ini yang bertanya boleh kasih respon nggak? Maksud pertanyaannya seperti apa? Mohon izin Bapak dan Ibu, mungkin kita menunggu satu pertanyaan lagi yang akan dijawab oleh pemateri. Setelah itu acara akan kita tutup mengingat sudah masuknya waktu sholat zuhur dan makan siang. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu dapat berkonsultasi pada AR. Seperti itu. Wilayah masing-masing. Ya, wilayah masing-masing Pak. Cocok dengan ini ya. Suaranya cocok kan yang di sana lain. Karena sosialisasinya sama dengan Tapi mau lihat tolong dijelaskan yang tadi itu, dijelaskan biar semua tahu. Sambil menunggu respon dari Ibu Murjana ya. Jadi tadi ada pertanyaan dari Pak Apri, bagaimana terkait dengan agen yang belum PKP atau belum mencapai 4,8 miliar penyerahan dalam 1 tahun. Nah, jadi PMK pemungutan PPN itu hanya bisa dilakukan oleh PKP. Kalau yang bukan PKP, maka tidak boleh untuk memungut PPN. Apabila sudah terlanjur dipungut, harus disetorkan ke kas negara seperti itu. Nanti kalau sekarang udah semua apa? Udah kita jual itu kan udah boleh PPN. Ya. Nanti bisa dilihat di pasal 3A Undang-Undang PPN itu ada kewajiban PKP itu untuk siapa. Nanti di PMK-nya ada batasannya, yaitu yang telah menyerahkan BKP atau DKP lebih dari 4,8 miliar di dalam 1 tahun. Ada respon ya, Bang? Ya, kayaknya Bu Nurjananya nggak respon. Ya, kalau gitu nanti mungkin Bu Nurjana bisa langsung nanya ke AR masing-masing. Kalau nggak tahu AR-nya siapa, Bapak Ibu bisa buka di DP online, itu ada cantum siapa AR-nya. Ya, di online masing-masing. Baik, mungkin demikian yang bisa saya bantu untuk jawab beberapa pertanyaan terkait. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Maaf, saya sedikit. Saya ingin mencari penegasan misalnya. Karena PMK ini terbit adalah termasuk ada dorongan dari Iswana Migas dengan berbagai kasus di 2018 yang tagihan sampai bermiliar satu-satu aja. Maka saya juga perlu penegasan bahwasannya PMK ini berlaku 1 Januari 2021 dari tanggal yang ditetapkan dan akan dijalankan dengan sistem yang ini dalam perhitungannya. Sedangkan yang sebelum-sebelumnya saya tidak ada lagi yang dikait-kaitkan dengan PMK ini yang tahun-tahun 2017, 2018. Saya ingin itu ditegaskan dan itu disampaikan juga kepada rekan-rekan KPP di daerah dan AR-AR-nya juga sehingga sama persepsi. Yang kedua, dalam PMK ini itu juga penegasan adalah LPG tertentu. Sedangkan bila di pangkalan ada
LPG selain LPG tertentu mungkin itu tidak dianukan berbeda, tidak terkait dengan PMK ini dengan LPG tertentu. Yang kedua, yang ketiga ya termasuk Iswana memperkenalkan ketika mohon maaf karena ada permintaan data terkait dengan pangkalan, bila dikaitkan dengan PMK 220 ya kami akan memberikan data yang tertakhir berarti 31 Desember 2020 lah istilahnya, itu akan kami berikan nanti. Ini sepakat gitu. Mungkin juga kalau bila ada yang dikaitkan dengan PMK tapi minta tahun sebelumnya, mohon maaf kami tidak akan memberikan. Demikian yang itu saya sampaikan untuk disampaikan juga kepada KPP dan akhirnya supaya persepsinya, perlakuannya nanti sama, tidak timbul masalah lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Faisal atas penegasan dan pernyataannya. Bapak dan Ibu sekalian, memang demikian adanya karena PMK 220 ini berlaku semenjak tanggal 28 Desember 2020. Namun jika memang proses bisnis terkait dengan penyerahan kepada pihak pangkalan, mungkin 28 Desember kita udah liburan ya, udah suasana liburan gitu kan. Memang ada transaksinya dari Januari, Bapak Ibu silahkan dirapikan pembukuannya untuk nanti dilaporkan paling lambat pada bulan Februari akhir, seperti itu. Nah, terkait yang ke belakang, Pak Faisal, seperti tadi saya juga sudah sampaikan ke teman-teman, baik di Zoom maupun secara langsung ya Bapak, bahwa kami dari pihak Kanwil ini bukan sebagai pembuat regulasi. Namun itu juga sudah menjadi concern pimpinan Pak Faisal dan nampaknya juga di Iswana Pusat itu merupakan suatu isu yang harus ada penegasan lebih lanjut ya Pak Faisal ya. Kami di sini adalah perpanjangan tangan dari pimpinan kami di kantor pusat. Namun untuk regulasi kami juga masih menunggu. Nah oleh sebab itu karena ini sudah berlaku 28 Desember itu sebabnya kami segera melakukan sosialisasi terkait PMK 220. Nah, kembali lagi juga kalau boleh saya memberikan penegasan bahwa PMK ini berlaku untuk LPG 3 kg yang memang bagian dari harganya ada subsidi dari pemerintah. Tapi untuk yang tidak disubsidi oleh pemerintah seperti bright gas atau yang 12 kilo ya, kalau nggak salah ya. Yang 12 kilo bright gas 7,5 kilo kalau nggak salah ya. Yang warna pink. Oh, 5,5. Saya hafal warnanya aja gitu. Nah, itu juga tetap dilakukan pemungutan PPN mekanisme secara umum. Itu sebabnya tadi kami menjelaskan bagaimana teknis pemungutan PPN secara umum gitu ya, dan kemudian yang kita masuk ke PMK 220. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kami juga mengharapkan Bapak dan Ibu juga berkomunikasi gitu ya dengan para AR-nya, menjelaskan kondisi bisnis adanya seperti apa sehingga ada kesepakaman yang sejalan antara Bapak dan Ibu dan kami. Kami di sini dalam pihak memang yang bukan tugasnya untuk apa ya? Kami di sini hanya membantu supaya Bapak dan Ibu sekalian itu tidak salah dalam penerapan aturan perpajakannya. Karena kalau di pihak kami AR, kami melakukan fungsi bimbingan kepada Bapak dan Ibu. Kalau penegakan hukumnya nanti ranahnya beda lagi di fungsional pemeriksa. Jadi di sini kami melakukan sosialisasi supaya Bapak dan Ibu paham dan Bapak dan Ibu juga tahu filosofinya apa. Kemudian nanti kami dari segi AR juga memberikan bimbingan supaya Bapak dan Ibu juga bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya secara betul. Kan enak ya Bapak dan Ibu kalau segala sesuatunya kita laksanakan secara benar gitu ya. Bapak dan Ibu juga menjalankan bisnisnya akan lebih tenang dan insya Allah lebih berkah. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dari panitia narasumber, kami mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak atas
kehadiran dan antusiasme yang luar biasa dari Bapak dan Ibu sehingga sosialisasi ini dapat berlangsung secara dua arah. Telah diinformasikan juga sebelumnya, jika Bapak dan Ibu ingin mendapatkan informasi terbaru terkait perpajakan, maka Bapak dan Ibu dapat memfollow akun-akun media sosial KPWIL DJP Aceh di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube di @pajakaceh. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan materi sosialisasi ini, kami mohon untuk dapat mengisi terlebih dahulu absensi dan survei sehingga kami akan mengirimkan ke email Bapak dan Ibu. Sekian dari saya selaku pembawa acara. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.